Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan
atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Cek, cek. Nggak bisa, gue nggak ada dengar suara apa-apa. Setting ya bang, mikrofon audio setting pak. Terus? Ini coba tes mic. Ada sudah? Ada. Cek, 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 bang. Tes. Ada.
Gua kok nggak dengar suara apa-apa sih, Bu? Nggak dengar suara apa-apa. Halo, shalom. Nggak ada yang ngomong, gimana ada suara bang? Selamat sore Bang Onggang. Aduh, sore kawan-kawan. Aduh, ini gue gimana? Udah ada siapa semua nih? Udah ada berapa kita? Sama kameramu, yang ini, yang jelek. Bukan orangnya ya. Bang, ini kan kedengeran, Bang. Halo, shalom Banggi, pendeta. Halo, kedengeran gak ya suara gue? Kedengeran Bang, kedengeran. Oh, oke. Ini waktunya sudah masuk di 17.30. Kita langsung masuk di sesi pertama aja ya? Atau kita masih mau tunggu teman-teman yang lainnya? Gimana nih? Sip. Oke, Bekasi ada, Karawang ada, Cikarang. Bang. Laras Manggi. Persiapan buka puasa, Bah. Lu Iya. buka puasa siang. Pasin jam 6 aja, Bang. Oke, nanti mungkin kita akan mulai sesinya di pas jam 6 ya, Bang Gi. Cuman kita sekarang temu kasih dulu singkat aja. Gimana, Bang Gi? Oke, lanjut. Oke, shalom semuanya teman-teman. Shalom, mungkin bisa dengan menjawabnya dengan melambaikan tangan dengan kamera. Shalom semuanya. Shalom. Wis, mantap. Oke. Nah, mungkin karena kita akan mulai acara kita, cuman sebelum kita masuk ke materi, nanti sekarang ini kita akan adakan acara sedikit lah, singkat lah, temu kasih. Karena kan ini bukan cuma Resort Bekasi aja, melainkan juga ada dari Resort Kalimantan Tengah. Kan gitu. Nah, untuk teman-teman semuanya yang masih dimatikan kameranya, boleh dihidupin semuanya biar kita lihat satu sama lain mukanya. Ayo, ada Kak Rosumarni, ada Oppo F11. Oppo F11. Ayo teman-teman semuanya dibuka dulu kameranya, yuk. Biar kita saling temu kasih dengan teman-teman dari Resort Bekasi dan Resort Kalimantan Tengah. Ayo, mana yang belum? Wis, mantap. Lagi pada persiapan buka puasa ya, ngabuburit ya. Kita ngabuburitnya malam minggunya temu kasih nih, jauh nih, lintas pulau. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, aku mau nyalam dulu nih untuk Bang Atmo Saragi dari Kalimantan Tengah. Halo Bang, boleh diaktifkan mikrofonnya Bang? Halo. Halo Horas, Bang. Bang. Horas Bang, gimana Bang? Ya. Sehat semuanya Bang ya? Sehat-sehat. Sehat. Oke Bang, nah jadi untuk acara kali ini kita kan berkolaborasi Bang, bukan hanya dari Resort Bekasi juga, kita mengundang dari teman-teman Resort Kalimantan Tengah juga, gitu ya Bang ya. Mungkin boleh nih Bang Atmo sebagai ketua resortnya kan Bang ya? Iya, betul Bang. Wis, mantap. Nah kalau di Kalimantan Tengah sendiri itu pagarannya itu jemaat mana Bang? Pematangnya pagarannya? Matangnya.
Jadi terima kasih ya Bang buat waktu yang Ya. diberikan buat kami. Jadi memperkenalkan diri, Gogoranku Atmo Saragih sebagai Ketua Nama Poso Resort Kalimantan Tengah. Jadi sebagai perkenalan kami buat teman-teman Resort Bekasi, kalau kami dari Resort Kalimantan Tengah ada 4. Jadi yang pertama itu ada di Jemaat GKPS Palangkaraya, yang kedua di GKPS Pangkalan Bun. Jadi dari kota Palangkaraya sekitar 10 jam lah, 9 sampai 10 jam. Terus yang ketiga ada gereja GKPS Persiapan Sampit. Kalau dari Palangkaraya itu sekitar 4 sampai 5 jam. Terus yang keempat ada jemaat GKPS Banjarmasin, sama juga 4 sampai 5 jam dari sini. Jadi kalau kita di Kalteng sini, Resort Kalteng jauh-jauh semua, Bang. Jadi antar jaraknya itu jauh-jauh semua. Bang, maaf aku potong Bang. Boleh untuk teman-teman yang memang dari keanggotaan Resort Kalteng boleh lambaikan tangannya ke kamera boleh. Mana coba nih orang-orang yang dari Kalteng nih? Mana? Oh, ada Bang Faisal, ada Kak Nia, ada Kak Juwita ya. Kak Juwita, ada Kak Ivana, Kak Hamriani. Wih, banyak Masih ternyata Bang. ada lagi, Bang. Kak Ivana, Kak Mana Sari itu Kak ada. Ivana? Ya, Ivana, Kak Sari, Bang Kak Origen Ivana nih. Kosari. Oh, Bang Ya, Origen. ini Halo kakak. Goto Rodo Finarsita. Nah iya nih, Kalteng kameranya juga. belum dihidupin nih. Oh gitu, berarti ada berapa jemaat? 4 jemaat Bang ya? 4 jemaat, ya. Ada 4 jemaat. Oke, mantap. Nah abang, Bang Atmo di jemaat? Palangkaraya. Oh di jemaat Palangkaraya. Oke, mungkin kalau agak panjang kita sebenarnya lebih enak kenalan satu-satu ya. Tapi bolehlah kalau untuk dari Resort Kalimantan Tengah lah kita kenalan satu-satu yuk. Ini masih ada 30 orang yuk. Dari tadi Bang Atmo udah, coba sekarang kita persilakan tadi ada Bang Faisal. Untuk nama dan jemaatnya Bang. Biar kita saling kenal gitu Bang. Singkat aja. Oh, jemaat Palangkaraya Bang. Ya. Oke, selanjutnya tadi mana yang dari Resort Kalteng? Kak Juwita. Rosumarni itu. Boleh, abang lah mempersilakan lah siapa? Nah, itu yang Kak Rosumarni dulu ya. Boleh. Rosumarni, ya. Silakan kamu memperkenalkan diri Kak, boleh. Suaranya Kak nggak jelas. Suaranya, Dek. Ah, saya Kak. Oh, yes. Oke, mantap. Dari jemaat Palangkaraya Kak. Sip. Lanjut ya Bang. Lanjut, Adik Juwita. Nama saya Gita Nurul Purba, saya dari KPS Palangkaraya. Lu salam kenal Kak Juwita. Lanjut lagi, kayaknya Nia Tondang. Ini Nia Tondang dari Wih, lagi di awan-awan dia, wis mantap. Shalom semua. Shalom. Kata daun diriku Ranhuni Ulini Signasia Tondang, au han jemaat KPS Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Salam kenal Kak. Lanjut, Kak Amri. Hai, halo semuanya. Salam kenal, saya Hamriani Damani, saya dari GKPS Palangkaraya. Oke, mantap. Lanjut Kak Ivana nih.
Unmute dulu, Kak. Mantap. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Purba dari GKPS Persiapan Santri. Oke. Lanjut lagi, ya Sari. Sari. Halo semuanya, shalom. Halo, shalom. Shalom. Kenalkan, aku Asima Noviana Sari Purba dari dari Kota Banjarmasin. Mantap. Banjarmasin ini. Siapa lagi Selanjutnya siapa nih? Lanjut. Kayaknya sementara masih ada yang ketinggal nggak? Sementara kayaknya itu aja deh, Bang. Oh, baru itu ya. Oke. Nah, Iya. untuk mempersingkat juga ini untuk dari teman-teman Kalimantan Tengah, Resort Kalimantan Tengah, salam kenal semuanya. Selamat bergabung juga di dalam acara ini bersama kami dari Nawaposo GKPS Resort Bekasi. Perkenalkan, namaku Daniel Longgang Serenami Siregar. Aku Ketua Resort dari Resort Bekasi, berjemaat di GKPS Bekasi. Yang selanjutnya juga teman-teman dari Resort Bekasi akan memperkenalkan diri. Kita mulai dari Kak Peti Aloho. Ayo, silakan kenalkan nama dan jemaatnya secara singkat. Guys, nanti kalau aku ngomong kalian diam ya, please. Kaget banget, kenapa jadi saya yang pertama? Ya nggak apa-apa, ayo. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Patricia Haloho. Teman-teman bisa panggil saya Peti Haloho. Saya dari GKPS Jemaat Bekasi. Salam kenal semuanya. Oke, yang selanjutnya ini ada sekretaris Nawaposo Resort kita dari Resort Bekasi, ada Kak Santri. Silakan Kak. Halo teman-teman, aku Santri Cynthia Purba dari Bekasi, Jemaatnya Bekasi. Oke, nah ada juga kalau pendeta nanti lah ya. Ada juga abang kita, wakil ketua resort, Bang Tambun nih. Silakan Bang. Horas kawan-kawan. Horas Bang. Ya, salam kenal buat semuanya ya. Saya namanya Tambun Muara Purba, wakil ketua resort dari Naposo GKPS Resort Bekasi. Terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Angel. Dibuka kameranya Kak. Halo, shalom semua. Shalom. Shalom, perkenalkan, aku Angel Purba dari Nawaposo Cikarang Resort Bekasi. Terima kasih. Wah, baru kita akan memperkenalkan Bendara Nawaposo GKPS Resort Bekasi. Ada Kak Nina, halo. Ya, halo, shalom abang kakak semua. Kenalin, namaku Nina Borusialoho dari Jemaat Bekasi. Selanjutnya ada juga nih, ini dari itu, apa namanya, pengurus Bekasi nih, Bang Andre Purba. Ayo Bang. Shalom. Salam kenal, nama aku Andre Purba. Terus, Naposo Jemaat Bekasi. Dari Jemaat Bekasi juga. Salam kenal ya. Oke, selanjutnya ada Bang Royan Purba. Ayo Bang Royan, dibuka kameranya, perkenalkan diri singkat Bang. Belum kedengeran Bang, suaranya Bang. Belum kedengeran Bang suaranya. Oh udah ya? Oke. Nah, mungkin secara singkat itulah Bang Atmo. Kami dari Nawaposo GKPS Resort Bekasi Bang. Gitu. Nah, yang lain-lainnya mungkin nanti bisa menyusul lah, kita saling lebih mengenal lagi gitu kan Bang. Nah,
Mungkin seperti yang sudah diketahui juga untuk acara ini adalah acara sharing kasih yang dilakukan secara berkolaborasi antara Nama Poso GKPS Resort Bekasi dan Nama Poso GKPS Resort Kalimantan Tengah, yang memang acara ini diinisiasikan oleh Abang Pendeta kita, Pendeta Adrian Purba, yang sekarang diutus untuk melayani di Resort Bekasi, Bang. Awalnya kan dari sana, Bang ya, Bang Atmo ya? Iya. Nah, itu dia. Mana pun Bapak ini kita, Bang Pendeta kita. Nah, ini dia. Halo. Halo Bang E. Nah, Aras. mungkin ada yang belum kenal gitu kan. Tapi udah kenal semua lah ya. Kasih belum lah, Resort Bekasi belum. Oh iya. Oh iya. Nah, itulah mungkin jadi gimana Panggi? Apa kita akan langsungkan atau kita tunggu buka puasa dulu atau gimana nih? Iya ya. Kalau saya lihat di sini pembicara kita udah masuk Dokter Dina ya. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Sudah masuk. Nah, Sudah. tinggal nunggu speaker yang kedua. Kena speaker belum kayaknya belum. Karena memang janjinya jam 6. Oh iya Bang. Jadi Siap, Bang. mungkin bisa dilanjutkan aja sebentar lagi. Oke lah, sebelum nantinya kita akan buka acara ini dalam doa, dan nantinya aku akan serahkan ini selanjutnya untuk ke moderator, ke Om Pendeta. Mungkin bagaimana kalau kita buka dulu acara ini dengan doa pembuka ya Bang ya? Gimana Bang ya? Siap, boleh. Boleh, oke. Untuk doa pembuka boleh akan dibawakan oleh Panggil Pendeta mungkin Bang ya. Dipersilakan. Baik teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan memulai percakapan kita. Semoga kita semua yang sudah hadir bisa bersama-sama saling melengkapi diri melalui topik ini. Jadi sebelum kita mulai percakapan kita, diskusi kita berdoa. Tuhan Allah kami, dalam Kristus Yesus yang kami imani, menuntun hidup kami sepanjang perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan dan hikmat sehingga kami di masa muda kami dapat melalui beberapa hal yang sulit dan juga melewati hari-hari kami yang penuh dengan tantangan. Dan untuk semuanya itu Tuhan kami bersyukur sehingga masa muda kami benar-benar kami manfaatkan untuk bisa memperkaya diri kami. Salah satunya Tuhan, kami mencoba untuk memperkaya diri kami melalui percakapan ini, melalui diskusi ini Tuhan. Biarlah melalui acara yang kami selenggarakan ini, kami khususnya anak-anak muda, Nama Poso GKPS Resort Bekasi dan Nama Poso GKPS Resort Kalimantan Tengah bisa bersama-sama sharing, bahkan mendalami tentang pentingnya kesehatan mental di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa, mohon agar jalannya acara kami ini melalui teknologi yang kami pakai, semoga lancar dan kami semua bisa menggunakannya dengan maksimal. Terutama Tuhan untuk kedua pembicara kami, Dr. Dina dan Isabella Sinulingga, yang sebentar lagi akan memberikan kami materi. Kiranya melalui kedua pembicara kami ini, kami memperoleh pengetahuan, kami memperoleh kekuatan melalui hal-hal yang kami dapatkan bersama nantinya. Terima kasih Tuhan, kami mulai acara kami ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berseru dan berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Anggi. Nah, selanjutnya, sebelum nanti kita akan masuk ke dalam materi dan akan saya serahkan langsung ke
Bagi pendeta untuk menjadi moderator. Kami telah siapkan sedikit narasi video yang mungkin teman-teman sudah lihat juga sebelumnya atau ada yang belum lihat. Untuk itu, mana dia? Nih, dari akun Nama Poso GKPS Bekasi, silakan di-share screen untuk videonya agar menjadi panduan untuk kita semua memasuki materi yang selanjutnya. Udah, ayo. Lanjut, bro. Pernah nggak sih lo ngerasa nggak nyaman sama diri lo sendiri? Nah, misalnya lo ngerasa nggak nyaman sama diri lo sendiri, yang ngerasa kayak nggak punya hal positif gitu. Atau mungkin pas ada temen lo punya rentetan prestasi yang jauh lebih banyak daripada lo ngerasa jadi minder dan jadi rendah diri. Dan mungkin lo jadi ngerasa ketinggalan nih sama temen lo yang kelihatannya punya sesuatu yang advance banget. Dan lo pernah nggak sih lo ngerasa nggak nyaman sama diri lo sendiri? Nah, misalnya lo ngerasa nggak nyaman sama diri lo sendiri, yang ngerasa kayak nggak punya hal positif gitu. Atau mungkin pas ada temen lo punya rentetan prestasi yang jauh lebih banyak daripada lo ngerasa jadi minder dan jadi rendah diri. Dan mungkin lo jadi ngerasa ketinggalan nih sama temen lo yang kelihatannya punya sesuatu yang advance banget. Dan lo ngerasa bahwa kemampuan lo bukan apa-apa. Pas gue mikir gitu, perasaan gue langsung jadi sedih, drop, bahkan ada satu waktu kalau gue gak guna banget. Nah, setelah gue pelajari, ternyata ada yang salah sama mental health gue. Nah, kalau lo pernah ngerasain hal sama, berarti ada yang salah sama mental health lo. Nah, maka dari itu, ikut di acara sharing kasih ini ya. Kita kupas tuntas semua masalah tentang mental health di masa muda kita. Pernah gak sih lo? Ya, itulah video singkatnya dari yang kami siapkan. Untuk selanjutnya kami serahkan untuk ke moderator Panggil Pendeta Adrian Rajenagur Warga Purba. Silakan Panggil, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, makasih Bang Daniel Onggang Siregar. Shalom teman-teman sekalian. Shalom Pak Pendeta. Horas per Kalimantan. Horas. Wida nasyam siap-siap dot ini. Ala suhur. O ganteng ni rojenges ni do ganupan. Ala suhur ya. Shalom juga untuk teman-teman Nama Poso Resort Bekasi. Shalom Pak Pendeta. Beberapa sudah saya kenal, beberapa sudah saya temui langsung. Tapi kayaknya lebih banyak yang masih belum ketemu langsung dengan saya. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada waktu bagi kita, meskipun di masa pandemik ini, kita bisa sharing sama-sama ya teman-teman. Ya, baik teman-teman sekalian, saya cek dulu kalau pembicara kita, kakak kita, Dr. Dina Borusinaga, sudah hadir. Kalau Isabella belum ya? Mungkin sebentar lagi akan masuk ya. Baik, teman-teman sekalian, sedikit saya perkenalan diri lah ya, khususnya untuk yang di Bekasi. Saya Pendeta Adrian Purba, baru melayani di Bekasi, Resort Bekasi selama kurang lebih 3 bulan. Saya ditempatkan sebelumnya di Resort Kalimantan Tengah, bertempat tinggal di Banjarmasin. Dan kalau saya cek tadi, hampir mungkin dari Pangkalan Bun yang belum hadir ya. Kalau dari Palangkaraya, Sampit, sama Banjarmasin sudah ada yang hadir mewakili. Sebenarnya tema ini sudah pernah saya percakapkan sedikit di Banjarmasin. Dan saya mau memperluas itu di tingkat resort Kalimantan Tengah. Tapi oleh karena saya keburu dipindahkan, maka itu sempat terhenti. Dan kemudian saya diskusikan kepada Bang Onggang, ternyata sangat menyambut baik. Dan sebelumnya memang ketika saya bawakan PA Nama Poso di Karawang, Nama Poso Karawang juga sudah menyambutnya dengan baik. Jadi
Sebenarnya tema mental health ini atau kesehatan mental ini sebenarnya sangat penting sekali. Dan saya kira kita semua sudah pernah mendengar bahwa di samping kesehatan secara fisik, secara badaniah yang selama ini mungkin sudah kita perjuangkan begitu, ternyata ada hal yang terlupakan. Ya, hal yang terlupakan yaitu kesehatan mental. Nah, oleh karena itu kita sangat bersyukur pada kesempatan ini kita diberikan pembicara yang sangat menguasai bidang ini, dan saya meyakini itu. Yang pertama, pembicara kita, Dr. Dina Sinaga. Beliau ini adalah seorang dokter jemaat di GKPS Palangkaraya, yang beliau ini berkiprah di spesialis kesehatan jiwa. Nah, tentunya nanti beliau ini akan banyak menjelaskan tentang kesehatan mental yang pada kesempatan ini kita akan mengupasnya secara dalam itu tentang kepercayaan diri. Karena mental health ini sangat luas ya. Banyak sekali yang bisa kita bahas, tapi mudah-mudahan dalam kesempatan yang perdana ini kita banyak mengupas soal mungkin dari pertanyaan apakah nama Poso Resort Bekasi dan nama Poso Resort Kalimantan Tengah punya kegelisahan yang sama tentang kepercayaan diri ini. Nah, untuk itu kita akan tinjau dari sisi medis yang nantinya akan disampaikan oleh pembicara kita, Dr. Dina Sinaga. Lalu yang kedua, dia adalah sahabat istri saya sebenarnya, bukan sahabat saya. Dari alumni Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Namanya Isabella Sinulingga, orang Karo. Jadi beliau ini sedang mengambil studi doktoral, PhD studi di Boston. Dan dia sangat concern di bidang feminis, difabel, dan teologi kesehatan mental. Jadi saya sangat terberkati dengan kehadiran kedua pembicara kita ini, kedua keynote speaker kita. Mudah-mudahan teman-teman nanti banyak berperan aktif dalam bertanya sehingga kedua pembicara kita ini benar-benar memberikan kita wawasan yang lebih banyak untuk khususnya topik kesehatan mental. Nah, saya sudah melihat di sini pembicara kita, Isabella sudah hadir ya. Ya, thank you Ica sudah memberikan waktu untuk GKPS Resort Bekasi dan GKPS Kalimantan Tengah. Baik teman-teman, kita akan mulai acara kita. Jadi saya akan memandu acara ini kurang lebih selama 2 jam, tapi kita akan maksimalkan tidak akan lebih dari 2 jam, sehingga mudah-mudahan di durasi 2 jam ini kita sama-sama memanfaatkannya dengan baik. Baik, yang pertama yang akan menyampaikan materi adalah Dr. Dina Sinaga. Beliau ini akan mengupas kesehatan mental dari sisi medis. Untuk itu saya akan berikan kesempatan kepada Dr. Dina Sinaga. Namun sebelumnya saya akan bacakan sedikit kurikulum vitae dari Dr. Dina supaya kita semakin mengenal beliau dan tentunya kiprah beliau di dalam kedokterannya, dalam medis. Dr. Dina ini mengambil pendidikan kedokteran di Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 2006. Kemudian mengambil spesialis jiwa di Universitas Airlangga Surabaya, lulus tahun 2019. Beliau ini sudah menikah, suaminya bermarga Sidauruk, dokter juga, dan dikaruniai 1 orang anak. Sekarang ini Dr. Dina aktif sebagai anggota PDSKJI Cabang Kalselteng, anggota pengurus Indo ECP, dan anggota ID Cabang Palangkaraya.
Beliau juga psikiater PNS di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei, Kalimantan Tengah, juga psikiater praktik swasta di Rumah Sakit Primaya Betang Pambelum, Palangkaraya, dan beliau juga staf dosen ilmu kedokteran jiwa di Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Ya, saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jauh lagi, saya berikan kesempatan untuk Dr. Dina untuk memberikan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian. Ini suara saya jelaskah? Jelas Kak, jelas. Jelas ya. Baik. Selamat sore semuanya teman-teman pemuda Nama Poso ya, Nama Poso GKPS Bekasi dan Kalsel harusnya ini ya, Resort Kalteng. Senang sekali sore hari ini menjelang malam kita bisa bertemu. Saya sangat mengapresiasi Pendeta Adrian mengadakan acara ini ya. Luar biasa gitu ya. Kemarin saya sempat tanya kenapa diangkat topik ini gitu. Apa banyak Nama Poso kita yang terganggu kesehatan mentalnya gitu ya. Tadi seperti yang Pendeta Adrian sampaikan, banyak yang nggak percaya diri gitu katanya ya. Padahal kayaknya kalau orang Batak tuh percaya dirinya berlebih gitu ya. Makanya saya agak bingung juga gitu, nggak percaya dirinya di mana. Baik, nanti kita akan bahas bersama. Mungkin nanti lebih banyak di pertanyaan ya. Jadi saya mungkin hanya membahas kesehatan mental secara umum dulu karena kita baru pertemuan pertama gitu. Jadi secara global kesehatan mental, nanti mungkin pertanyaan spesifik bisa dilontarkan langsung atau yang melalui medsos ya. Oh ya, saya mau menyapa Kak Isabella, pembicara kita kedua ya. Salam kenal ya Kak Isabella. Saya senang sekali dikolaborasikan antara medis sama teologi ya gitu untuk satu topik. Karena nggak bisa kalau kita hanya bahas dari satu sisi gitu. Jadi supaya lebih klop gitu, lebih holistik kita melihat kesehatan mental ini dari berbagai sisi. Baik, saya coba share screen ya. Mungkin bisa diperbolehkan dulu. Hostnya masih mengunci saya gitu. Bang Onggang, tolong Bang, hostnya Bang, supaya Dr. Dina bisa share screen. Atau mau di-share dari situ boleh? Sudah, Dokter. Ya. Apa sudah jelas slide-nya? Sudah ya? Sudah. Oke, kita mau bahas yang namanya kesehatan mental itu apa sih? Nah, mungkin kita semua, bahkan saya ya, suatu waktu kita pernah mengalami hal yang seperti ini gitu. Kayaknya di dalam otak kita itu kayak benang kusut yang menggumpal-gumpal ya. Nggak tahu ujungnya, nggak tahu awalnya gitu ya. Kita bingung mau ngapain, mau berbuat apa, mau memulai sesuatu itu dari mana. Ada keraguan, ada ketidakpercaya diri, ada ketakutan, kecemasan yang berlebih gitu. Sehingga kita akhirnya tidak melakukan apa-apa gitu. Ataupun kita melakukan apa-apa tapi hasilnya tidak maksimal. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan sehat secara jiwa? Selama ini kita selalu ngerasa kalau kita tidak ada pertengkaran, kemudian semua lancar-lancar saja, bisa bekerja dengan baik, pulang ke rumah baik, kita sebut sehat jiwa. Apa cukup seperti itu gitu? Ternyata sehat jiwa menurut WHO itu ada 8. Ada 8 item yang harus dipenuhi baru kita disebut sehat jiwa. Yang pertama, kita dapat menyesuaikan diri secara konstruksi pada kenyataan. Konstruksi, itu ada konstruksi, berarti sesuatu yang membangun, meskipun kondisinya buruk. Gitu. Tidak ada disebutkan kondisi baik. Meskipun buruk, kita harus bisa konstruksi. Kemudian yang kedua, kita puas dari usaha yang kita lakukan. Kemudian kita merasa lebih puas memberi daripada menerima. Kemudian yang keempat, kita bebas, ini relatif ya, dari ketegangan atau kecemasan. Atau ketika kita tegang atau cemas pun kita bisa menghadapinya dengan baik. Kemudian
kita bisa berhubungan dengan orang lain secara memuaskan atau tolong-menolong. Kemudian kekecewaan yang kita rasakan bisa dipakai sebagai pengalaman di kemudian hari. Kemudian rasa permusuhan diarahkan pada penyelesaian yang konstruktif lagi gitu dan kreatif. Jadi tidak dilarang ya kita bermusuhan gitu. Tapi bermusuhan yang seperti apa? Yang bisa tetap kita itu sehat secara jiwa. Kemudian terakhir adalah kita punya daya kasih sayang yang besar. Nah, dengan jiwa yang sehat tadi, dengan 8 item sehingga kita merasa atau kita merasa pribadi kita menjadi seseorang yang sehat atau kuat secara mental, maka kita akan bisa memenuhi semua kebutuhan dasar kita. Nah, Maslow ini membagi kebutuhan dasar menjadi 5. Mulai dari yang dasar, yang bawah. Yang pertama itu fisiologis. Primitif sekali ya, hanya makan, minum, bernafas, bangun, tidur. Itu ternyata kebutuhan yang fisiologis banget, kebutuhan yang dasar sekali. Jadi kalau kita hanya cukup puas dengan kita bisa makan dan minum setiap hari, ternyata tidak cukup. Ada kebutuhan di atasnya lagi. Kita harus bisa merasa aman setiap hari. Aman baik secara fisik, aman dari ancaman ataupun penyakit. Gitu ya. Kemudian naik lagi kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan akan kasih sayang. Ya, kita ingin punya pasangan hidup, kita ingin punya keturunan, kita ingin bisa berelasi dengan orang dan keluarga besar. Kemudian yang keempat, penghargaan. Ini yang sering kali yang membuat tadi itu ya, kita nggak percaya diri, kita nggak apa, akhirnya kita stuck sampai di sini aja gitu, sampai relasi cukup. Kita nggak berani yang lebih tinggi lagi gitu, supaya kita dihargai lebih. Ya, kita merasa udahlah nggak perlu gitu ya, padahal itu ternyata kebutuhan. Kita butuh diakui orang lain, kita butuh diapresiasi dan diperhatikan orang lain. Ya. Kemudian yang terakhir, aktualisasi diri. Nah, kita mengaktualisasi diri bukan untuk kita narsis secara tidak sehat ya, kita tampil membabi buta gitu ya, bukan begitu, tetapi kita bisa mengembangkan diri kita semaksimal mungkin talenta dan kemampuan yang sudah kita miliki. Nah, itu baru kebutuhan yang puncaknya. Gitu ya, ketika kita bisa mengaktualisasi diri, ketika kita bisa tampil di depan orang lain, bermakna atau bermanfaat bagi orang lain, maka saat itulah kebutuhan yang paling atas kita udah terpenuhi. Nah, tentu saja semua kebutuhan tadi itu tidak begitu mulusnya kita penuhi, gitu ya. Makanya seringkali mental kita tidak sehat yang 100% gitu. Kadang-kala kita juga merasa kita kondisi mood kita, kondisi emosional kita naik turun gitu. Ketika kita berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Nah, ketika kebutuhan tadi itu ada hambatan kita memenuhinya, maka muncullah yang namanya stres. Ya. Stres itu ternyata bukan sesuatu yang buruk. Stres itu hal yang positif, ya, reaksi normal. Yang tidak stres justru tidak normal gitu. Tapi ketika kondisi apakah stres itu menjadi tidak normal? Nah, stres tentu dipicu oleh faktor internal dan eksternal, dari diri kita sendiri maupun dari luar. Stres itu ternyata adalah reaksi atau keadaan yang menuntut kita bereaksi secara fisik, mental, dan sosial. Jadi tidak hanya mental ya, fisik kita pun akan terpengaruh dan sosial kita terpengaruh. Terhadap apa? Terhadap suatu perubahan. Perubahan ketika kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi. Ya. Kemudian pemicu stres disebut stresor. Kemudian stres yang awalnya tadi itu wajar, kalau tidak teratasi dengan segera atau tidak teratasi dengan baik, itu yang disebut menjadi distres. Itu yang akhirnya kita sakit. Sakit secara mental, ya, terganggu, ada gangguan. Nih ya, tadi ya, stresor, penyebab stres tadi menyebabkan ketidakseimbangan jiwa. Kita menjadi tegang, menjadi mudah cemas. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita berusaha menyesuaikan diri. Nah, tergantung cara kita menyesuaikan diri ini nanti yang menentukan apakah kita bisa menjadi pribadi yang kuat atau kita menjadi rentan, menjadi rapuh. Dikit-dikit cemas, dikit-dikit tidak percaya diri, dikit-dikit menarik diri gitu ya. Nih ya. Ini reaksi-reaksi yang kita munculkan ketika kita stres, ketika dalam usaha memenuhi kebutuhan tadi supaya kita jadi sehat jiwa. Ya, ada reaksi cemas, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, nanti kalau dia begini, kalau aku dipikir begini bagaimana gitu ya. What if? Atau bodoh amat, cuek aja gitu ya. Itu urusannya dia, bukan urusan aku gitu. Atau dia takut, nggak berani ya, terlalu beresiko gitu ya, nanti aku takut salah, mending nggak usah.
Atau jadi sedih, menarik diri. Aduh, aku nggak punya kemampuan, kayak tadi di video ya. Dia tuh udah S2 gitu, dia udah S3, aku S1 aja belum lulus. Masa aku disuruh bicara gitu ya, aku nggak bisa. Sedih, meratapi diri gitu. Nih ya, reaksi tadi ketika di awal itu wajar semuanya. Namanya juga manusiawi ya. Menjadi tidak wajar kalau terjadi 8 hal ini. Kita jadi sangat gelisah, kita jadi mudah marah, irritable, dikit-dikit tersinggung ya, dikit-dikit emosi. Kemudian kita selalu merasa lelah yang berkepanjangan, capek gitu ya, jenuh, bosan gitu, dan berkepanjangan. Kemudian mudah sukar konsentrasi, sulit fokus. Kemudian kita hilang minat dan kurang motivasi, khawatir yang berlebih, merokoknya meningkat. Nah, ini problem juga ya. Nama Poso nih, orang Batak nih rokoknya kuat juga gitu ya. Kemudian minuman keras meningkat. Dan terakhir kita menjadi kehilangan perspektif dan masa depan. Nah, ini dia akhirnya jatuh ke depresi. Nah, daya tahan stres masing-masing orang beda ya. Tergantung ini semua, umur, jenis kelamin, sampai status sosial. Kita menjadi sangat terganggu kalau stres itu cukup besar, lama, dan spesifik. Ya, ini juga masing-masing orang memandangnya beda. Menurut saya itu besar, menurut orang lain mungkin kecil. Menurut orang lain besar, menurut saya kecil. Ya, ini relatif subjektif masing-masing orang. Kalau stres yang kita hadapi lebih besar daripada daya tahan kita, akhirnya kita jadi capek secara mental. Akhirnya itu yang menjadi suatu gangguan. Termasuk rasa tidak percaya diri yang berlebihan tadi. Itu udah masuk gangguan ya. Jadi gimana caranya? Maka kita harus belajar menyesuaikan diri. Ada 2 cara menyesuaikan diri. Yang pertama kita task oriented. Orientasi pada penyelesaian masalah. Yang kedua, kita mekanisme pembelaan ego. Nah, kalau kedua-duanya ini dilakukan, ya, dilakukan dengan cara yang benar, maka nanti akan terbentuk coping mekanisme kita. Kita terbiasa, oh kalau aku ada masalah ini, aku caranya begini. Oh kalau ada masalah B, aku caranya begini. Akhirnya menjadi suatu pola. Nah, kita pengennya nanti kita seperti ini gitu. Jadi satu pribadi yang walaupun masalah apapun, dia belajar menyesuaikan diri dengan baik. Kita bahas yang pertama, task oriented. Ini kita menghadapi secara sadar, objektif, rasional, realistis. Gitu ya, tidak muluk-muluk, real, terukur, bisa diselesaikan. Ada 3 cara menghadapinya. Kita hadapi secara frontal. Yuk selesaikan. Atau oh sekarang saya menghindar dulu aja. Ya, saya memilih menarik diri dulu, tapi saya sadar gitu. Sadar pada akhirnya saya harus selesaikan. Atau yang ketiga kita kompromi. Kita cari win-win solution. Gitu ya. Nah, ketiga hal ini kalau task oriented itu dilaksanakan secara sadar penuh. Ya, kita tidak menghindar karena kita menghindari kesulitan gitu, tapi kita menghindar untuk sementara, kita mencari solusi yang lebih baik. Ini langkah-langkahnya supaya kita bisa task oriented. Kita pelajari dan tentukan dulu masalahnya apa. Silakan di list. Kemudian tentukan masing-masing alternatif penyelesaiannya bagaimana. Tentukan tindakannya, yang paling besar keuntungannya dan akibat tidak menguntungkannya paling kecil. Ya. Risk benefitnya kita ukur, kita list, kemudian baru kita action. Setelah action, nggak lepas begitu aja, kita evaluasi gitu. Gimana ya setelah aku tadi melakukan ini, bisa nggak? Kekurangannya di mana? Ya, masukan orang lain seperti apa? Kritik yang aku terima seperti apa? Itu kita evaluasi. Atau yang kedua gitu, kita menyelesaikan masalah dengan cara mekanisme pembelaan ego. Nah ini seringkali orang memilih mekanisme pembelaan ego ini yang mudah, ini paling cepat gitu ya. Kita tidak perlu mikir solusi yang berat-berat. Nah, tapi seringkali ini dilakukan secara tidak sadar, hanya kebiasaan, otomatisasi. Ya, kalau disuruh mimpin, udah deh aku biasa dari kecil dulu juga biasa-biasa aja, aman-aman aja gitu ya. Sehingga secara tidak sadar ketika kita semakin dewasa, tanggung jawab bertambah, kebiasaan gitu. Tidak mau pegang tanggung jawab yang lebih besar. Ini macam-macam jenisnya. Ya, kita sibuk berhayal mau jadi ini, mau itu, tapi tidak ada action. Ini semua dilakukan tanpa sadar ya. Gitu. Kemudian kita menyalahkan objek lain. Kita marah, tapi kita tidak berani berbicara. Kita tidak suka, tapi tidak berani berbicara. Akhirnya ribut di sosmed. Ya, ungkapkan curhatnya sama sosmed yang nggak ada balasannya gitu. Ya, karena itu benda yang tidak membahayakan ya kan? Ya, tidak ya udah kita sharing sendiri aja gitu di sosmed.
Atau proyeksi, menyalahkan orang lain. Dikit-dikit, itu karena dia, karena panitia, gitu. Tanpa dia sadarin selalu begitu. Mengeluh. Atau represi, ditekan aja. Dipendam terus ya. Tapi akhirnya jadi borok. Gitu. Atau kita, ya udah, denial, berusaha tutup muka. Ya, itu tanggung jawab dia, aku nggak usah. Gitu. Aku biasa-biasa aja deh. Akhirnya muncullah gangguan-gangguan ini. Kita jadi depresi, jadi cemas, jadi gangguan penyesuaian, sampai psikosomatik. Kemudian kalau disuruh jadi bertugas atau disuruh jadi seksi apa, jadi sakit kepala gitu ya, jadi keringat dingin, jadi sakit perut yang berlebihan, akhirnya menolak terus. Akhirnya yang disalahkan, saya tidak percaya diri gitu. Padahal bukan hanya sekedar tidak percaya diri, jauh di dalam itu dia sudah tidak nyaman. Ya. Jadi gimana caranya? Akui bahwa kita stres. Ya, tidak perlu takut kalau mengatakan saya stres. Ini paling sulit ya. Paling sulit mengatakan bahwa saya stres. Sekarang aja saya stres loh, ya, mau bicara. Karena jam 6 itu jam makan anak saya gitu. Saya selalu komitmen saya harus kasih makan dia di malam hari. Karena pagi hari saya susah gitu karena harus kerja. Nah, saya stres gitu. Tapi gimana caranya ngatasin tadi? Saya atur dengan baik gitu ya. Pengasuhnya sudah saya siapin 2 jam sebelumnya supaya dia lepasnya tidak langsung kaget gitu. Ya, kemudian sepanjang hari tadi saya udah bermain gitu. Waktunya lebih banyak di siang hari, di pagi hari tadi. Acara lainnya saya cancel gitu. Ya. Jadi harus disadari bahwa kita stres gitu. Ya. Kemudian gejalanya apa nih yang muncul ketika saya mengakui stres? Baik fisik maupun psikis. Kenali, ya. Kemudian baru kita belajar cari solusi. Jangan lupa, pilihlah yang task oriented, kemudian jangan lupa dukungan lingkungan dan spiritual. Nah, bagus sekali nanti ditinjau dari teologi gimana cara kita membuat mental kita jadi semakin sehat dari sudut pandang firman Tuhan. Ini ya, atasi emosinya. Kalau dulu kita bisa mengatasi emosi, sekarang pun kita harus bisa. Gitu. Ada banyak cara. Kita bisa olahraga, lakukan hobi, ya. Kemudian kita bisa sekedar tidur 1 hari itu ditambah lebih banyak waktunya gitu ya. Tapi ketika bangun ya jangan tidur lagi gitu ya. Bangun ya mulai lagi gitu. Kita coba oret-oret apa sih solusi aku gitu. Ya, lakukan hobi dengan baik. Itu salah satu cara mengatasi emosi yang mudah. Kemudian jangan lupa tetap berdoa dan beribadah. Harus punya waktu untuk kita meditasi. Ya, harus punya waktu untuk kita bersaat teduh. Karena tanpa disadari ketika kita punya waktu yang khusus itu, ya sebenarnya seluruh tubuh kita juga ikut beristirahat termasuk pikiran dan otak. Ya, jadi tetap waktu berdoa dan beribadah itu harus ada. Ini alkohol dan rokok ya. Kita stres tuh rokok tuh banyak banget gitu ya. Alkohol pun walaupun tidak sampai mabuk karena memang ada kandungan di rokok itu yang menyenangkan. Ya, nikotin itu rilis gitu. Kalau ketika itu masuk dopamin kita itu rilis gitu, kita nyaman. Ya, makanya pasien-pasien jiwa saya itu rokoknya gila-gilaan ya, 3 bungkus, 2 bungkus. Itu lebih kuat daripada obat gitu. Dia lebih nyaman. Nah, ya, jangan larinya ke situ gitu ya. Tolong larinya tetap ke task oriented. Jangan lupa makan sehat gitu ya. Ini para nama poso sukanya junk food gitu ya. Kemudian jajan-jajan, tidak makan, jangan dilupakan. Makanan itu banyak banget yang membantu kesehatan mental. Ya, jangan dikira orang sehat mental tuh hanya psikiater, minum obat, ngobrol. Jangan lupa ya, makan itu juga memperbaiki mood. Ya, makan yang baik akan perbaiki mood. Relaksasi. Ya, ini sama dengan saat teduh tadi atau olahraga ya, olahraga ringan, kemudian istirahat yang cukup, tetap butuh tidur kita ya. Tidurnya di malam hari. Ya, karena siklus kita itu malam hari, bukan tidur siang yang diperbanyak, kemudian malamnya kita kongko-kongko gitu ya, makin stres itu sebenarnya. Ya, tidur di malam hari yang cukup. Jangan lupa tetap terhubung dengan sekitar. Silakan tetap kontak dengan teman-teman. Walaupun masa pandemi tidak menutup kita bisa video call, kita bisa Zoom seperti ini ya. Kemudian kita bisa telepon, itu akan semakin memperbaiki mood kita. Ya, memperbaiki kondisi mental kita dengan kita bisa tetap bersosialisasi, kemudian belajar bicara tentang kekhawatiran kita dengan orang yang dipercaya. Nah, maka kepribadian yang matang itu harus ada 4 hal ini. Ya, kita bisa menerima diri kita sendiri dengan segala kekurangan, kelemahannya, positif, negatifnya,
Ya, belajar selalu menghitung atau mencari positif saya apa, negatif saya apa. Saya kalau ngetes kesehatan jiwa ya, PNS atau apa karyawan, itu kalau saya suruh tulis, coba sebutin 5 kelebihannya Bapak. Itu susahnya minta ampun ya orang-orang itu ya. Coba sebut juga 5 kekurangan. Itu juga kadang sulit gitu. Pribadi yang bagus, pribadi yang matang, dia akan cepat mudah mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangannya. Sering-seringlah kita menilai diri kita seperti itu, gitu ya. Karena dengan begitu kita berarti lebih mengenal diri kita sebenarnya. Gimana orang lain mau mengenal kalau kita aja nggak kenal gitu, ya. Jadi sering-sering kita apa tuh namanya ya, berbicara lah pada diri ya. Kita kenali diri kita lebih baik lagi. Kemudian setelah kita bisa menerima diri kita, maka kita bisa diterima orang lain. Ketika kita bisa diterima orang lain, kita akan bisa efisien dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan. Kalau kita udah efisien, maka kita relatif bebas dari konflik. Kalaupun ada konflik, kita mudah keluar dari konflik itu. Ya, kepribadian itu seluruh pola, pikiran, perasaan yang terus-menerus kita gunakan dalam usaha adaptasi sampai kita nanti habis. Ya. Nih, orang yang kepribadiannya matang, dia akan bisa melihat berbagai hal itu dari berbagai sudut pandang. Ya. Dan sudut pandang yang dia pakai itu terbentuk dari ini semua. Keturunannya, ya biologisnya, orang tuanya dulu gimana mengasuh dia, ya. Kalau ada trauma-trauma masa lalu, ayo kita selesaikan. Nggak akan bisa gitu, kita maju kalau itu masih ada. Ya. Kemudian mungkin kita dulu pernah dibully, ayo kita selesaikan. Ya, kemudian secara spiritual, kemudian pengalaman tadi ya, kemudian pola asuh, nah itu yang akan membentuk kita bisa memandang semua hal itu dari berbagai sudut pandang. Sehingga ketika ada impuls atau rangsangan, maka kita bisa meresponnya dengan lebih baik, baik melalui perilaku maupun emosional. Ya, gambar ini kalau kita lihat sekilas mungkin satu gambar aja gitu ya, satu sudut pandang. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, kalau sudut pandangnya satu ini nenek, ini kakek gitu ya. Sudut pandang yang lain ini adalah orang yang sedang duduk memegang topi di balik tirai gitu. Sedangkan ini seorang laki-laki yang sedang bermain gitar gitu ya, yang sedang dilihat oleh perempuan yang dari pintu ini. Bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Begitulah pribadi yang matang dan sehat secara jiwa. Dia bisa melihat berbagai hal itu dari sudut pandang, tidak hanya satu. Ya. Sehingga pada akhirnya kita tutup bahwa mental health itu nanti ya tidak akan pernah bisa lepas dari aspek spiritual kita secara humanistik. Karena kita sudah diciptakan Tuhan itu secara holistik ya. Kemudian dengan kasih karunia Allah kita sudah dibentuk dengan begitu luar biasanya, dengan sempurnanya, tidak ada yang jelek ya. Semuanya bagus Tuhan ciptakan dari awal. Buat apa? Supaya kita bisa memakai semua aspek manusiawi kita itu untuk bermanfaat bagi orang lain. Tidak hanya bermanfaat bagi diri kita, tapi bagi orang lain. Ketika kita bisa menggunakannya bermanfaat bagi orang lain, maka kita bisa mengenali seluruh tubuh kita tadi secara penuh. Baik pikiran kita, sifat kita, pribadi kita, ya, apa yang sudah membentuk kita menjadi sekarang itu kita bisa kenalin dan selesaikan itu semua. Sehingga kita menjadi pribadi yang produktif dan kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi apapun. Itu pada akhirnya nanti kita maunya seperti itu gitu. Nah, itulah yang disebut dengan sehat jiwa. Maka kalau kita sehat jiwa, maka otomatis kita pun jadi akan lebih percaya diri. Ya. Baik, itu saja rekan-rekan Nama Poso dan Pendeta Adrian. Saya harap lebih banyak diskusi yang nanti akan muncul ya. Karena saya tahu banyak istilah-istilah yang mungkin membingungkan atau yang seperti apa gitu ya. Jadi silahkan didiskusikan nanti pada saat sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Dina yang sudah menyampaikan materi dan waktunya pas ya 20 menit. Ini mungkin apa udah dipersiapin di depan laptop apa 20 menit bisa tepat waktu ini, apa sengajaan atau bagaimana nih Kak Dina? Oh, pas ya, saya pikir pas malah ya. Ya, thank you Kak. Jadi syukurlah. Saya sendiri aja begitu dengar pemaparannya jadi ingat masa SMA saya dulu nggak percaya diri jadi ngerokok sama teman-temannya. Mungkin teman-teman apa pernah ngerasain ya? Ya nanti mungkin bisa ditanya ya apakah ini bagian dari
mental health juga yang diresahkan oleh teman-teman. Baik, teman-teman, kita diskusinya saya kira nanti akan saya pandu untuk melintasi ya, artinya teman-teman bisa nanya, nanti kita lempar ke kedua pembicara, jadi apakah dari sisi teologinya atau dari sisi medisnya nanti bisa sekaligus begitu. Untuk itu kita beri kesempatan dulu kepada pembicara kita yang kedua, yaitu Isabella Nopsi Masinulingga. Saya berterima kasih. Halo Ica. Ya, saya berterima kasih atas kesempatan bisa mengikut sertakan Ica, karena Ica ini orang sibuk ya sebenarnya. Beliau ini orang Indonesia tapi sudah kebanyakan di Amerika ya. Jadi saya bacakan sedikit CV dari pembicara kita yang kedua. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, ya, Isabella ini sebenarnya teman istri saya di STT Jakarta 2007 sampai 2012. Beliau lulus dari STT Jakarta. Kemudian beliau sudah menyelesaikan tesisnya di McCormick Theological Seminary, Chicago ya, Illinois, USA. Master of Theological Studies, yang menjadi concernnya Isabella adalah Theology of Women with Intellectual Disability. Lalu sekarang beliau ini sedang studi PhD di Drew University, Drew Theological School di Boston kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman, pembicara kita yang kedua ini sangat concern di kesehatan mental dari sisi teologi, feminis dan difabel, disabilitas. Jadi beliau akan mempercakapkan dari sisi teologi sehingga menjadi seimbang, kita bisa melihat dari sudut pandang medis dan juga dari sudut pandang teologi. Untuk itu saya berikan kesempatan 20 menit kepada pembicara kita yang kedua. Silakan Isabella. Terima kasih Pendeta Andrian, salam kenal lewat virtual, dan terima kasih untuk undangannya. Terima kasih juga untuk Dr. Dina Sinaga yang telah sangat menolong kami, saya juga, untuk memahami lebih dalam dan lebih luas tentang kesehatan mental. Nah, saya mau salam juga untuk teman-teman yang ada di berbagai daerah, ada yang di Bekasi, ada yang di Kalimantan ya. Benar nggak? Ya, saat ini saya lagi di Bogor, meskipun saya studinya di US, di New Jersey, tapi karena pandemi bisa kuliah virtual, jadi sekarang saya di Bogor. Nah, sebelum saya start share screen, saya mau teman-teman, mau ngajak kita semua untuk menyentuh tangan kita di dada seperti ini. Sangat bisa ya. Kalau lagi megang yang lain, kalau boleh ditaruh dulu. Katakan di dalam diri, dikeluarkan kata-katanya, jangan hanya dipikirin ya, dikeluarkan, dengar diri sendiri katakan, aku berharga, aku tenang, aku aman, aku dicintai. Terima kasih. Saya akan mulai share screen. Apakah sudah terlihat jelas? Ya udah. Oke. Oke.
tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Pendeta. Saya mau memperkenalkan diri lagi sedikit. Satu hal yang belum diperkenalkan, saya adalah penyintas depresi. Jadi kalau misalnya Ibu Dokter Dina dokternya, misalnya saya adalah kliennya. Karena sampai sekarang saya tetap ke psikiater, saya ke psikolog, saya ke psikiater, dan saya hidup dengan mungkin yang dulu disebut distimia atau depresi kronis. Dan saya perlu mengatakan ini terkait dengan kesehatan mental karena seringkali topik kesehatan mental dan teologi itu jadi sesuatu yang tabu. Jadi kayak, lu kurang beriman ya, lu kayaknya kebanyakan berbuat dosa deh, jadinya kayak apa? Jadi punya gangguan mental gitu kan ya. Padahal sebenarnya apakah betul orang yang hidup dengan depresi atau orang yang punya kondisi mental tertentu karena kurang beriman, karena dosa, karena hukuman dari Tuhan gitu ya. Itu perlu ditelusuri lagi. Oleh karena itu penting bagi saya memperkenalkan diri sebagai seorang yang belajar teologi dan saya juga adalah seorang yang hidup dengan kondisi mental yaitu depresi. Dan saya sendiri secara akademis belajar teologi disabilitas. Nah, teologi disabilitas itu tidak hanya soal fisik ya, ada intelektual, ada juga mental, dan bagaimana caranya memahami Tuhan dari pengalaman orang yang mengalami bipolar contohnya. Apakah mereka punya pengalaman yang berbeda ketika memahami Tuhan gitu. Terus saya juga belajar teologi feminis, bagaimana ternyata di dalam konteks sejarah kita karena ada dominasi patriarki, beda ya patriarki dan laki-laki, kesannya kan kayak satu, tapi kalau yang belajar feminis tahu karena patriarki juga bisa dilanggengkan oleh perempuan, sehingga tubuh perempuan seringkali dijadikan objek seksual, dan ini juga jadi salah satu faktor seorang perempuan mengalami trauma atau mengalami kondisi mental lainnya. Ini secara umum gitu ya. Saya kayak apa sih namanya, kesana sini dulu, lompat-lompat dulu gitu ya. Nanti spesifiknya kita coba lihat sama-sama. Tadi ini sebenarnya sudah dibahas oleh Ibu Dokter. Panggilnya Ibu Dokter atau Kakak Dokter ya? Kakak aja ya. Kakak aja ya, seumuran kayaknya. Nah, untuk saya sendiri, saya yang hidup dengan depresi, saya pernah punya pengalaman merasa ingin mati, merasa hidup tidak bermakna, tidak punya tujuan, terus merasa tidak diinginkan, tidak dicintai. Nah, mungkin di sini teman-teman juga ada yang mengalami ini gitu. Dan ini adalah kondisi yang bukannya jadi bahan ejekan kayak gitu. Lu mah kayak gitu aja baper gitu. Lemah lu gitu. Nggak kayak gitu ya. Ternyata ini adalah ciri-ciri jangan-jangan kita secara mental tuh lagi kurang sehat dan kita perlu lebih memperhatikan diri kita sendiri. Nah, kompleksitas kesehatan mental paling tidak yang saya pelajari terkait dengan teologi dan kesehatan mental itu terkait dengan pengalaman kekerasan. Bisa sekali terjadi suatu peristiwa yang sangat besar, sekali terjadi atau pengalaman trauma juga. Ya, tapi pengalaman trauma lebih kompleks, bisa karena dia hidup setiap hari seperti itu, atau karena ada satu peristiwa, atau karena ada sosok tertentu, atau ada lingkungan tertentu gitu. Jadi trauma itu juga kompleks. Lalu pengalaman tubuh dan ekspresi yang tidak normatif. Nah, gimana nih maksudnya? Pengalaman tubuh dan ekspresi yang tidak normatif. Yang normatif itu kan di dalam masyarakat kita yang tubuhnya ada 2 lengan, 2 kaki gitu ya, semuanya yang dianggapnya lengkap gitu. Seandainya ada teman-teman yang tubuhnya tidak tanda kutip lengkap menurut ukuran normatif, nah itu menambah tekanan terhadap kondisi mental. Nah itu juga termasuk dengan ekspresi. Kalau misalnya
patriarki membagi ekspresi itu kalau maskulin itu harusnya harus selalu kuat, nggak boleh nangis gitu ya. Kalau perempuan itu harusnya lemah lembut, nggak boleh lantang dalam menyuarakan pendapat gitu. Ketika ada laki-laki yang cenderung melankolis, yang cenderung lembut, yang cenderung dianggap feminin, maka tekanan dari masyarakat itu lebih besar, membuat dia merasa aku kok begini gitu. Jadi kondisi mentalnya bisa terganggu dan mempengaruhi rasa percaya diri karena dia tidak sama dengan yang normatif. Lalu kondisi ekonomi ini jelas sekali di masyarakat kita, yang punya iPhone yang keren gitu, yang pakai MacBook yang keren gitu. Terus apalagi sih zaman sekarang? Kurang ngikutin. Kalau yang punya TikTok yang keren gitu kali ya. Jadi kalau TikTok sih nggak ada hubungannya sama ekonomi ya, cuman itulah bagaimana kondisi ekonomi itu memaksa seseorang untuk hidup lebih baik, tetapi di sisi yang lain menjadi tekanan yang sangat besar. Lalu kondisi lingkungan sosial. Kalau kita hidup di dalam lingkungan sosial yang saling mendukung, yang saling menerima kelebihan dan kekurangan, maka kondisi mental kita bisa lebih sehat. Tapi kalau kondisi sosial kita toksik, yang kompetitif, yang saing-saingan nih, gue harus yang lebih cakep dari lu, atau harus lebih pinter, harus lebih kaya. Nah, terus saling menjatuhkan. Contoh ya, saya baru menikah baru sebulan gitu ya nikah. Usia saya tahun ini 32. Untuk konteks Indonesia, seorang perempuan yang berusia 32 belum menikah, itu tekanannya sangat besar. Belum lagi ditambah teman-teman saya yang sudah menikah dan berapa tahun menikah belum punya anak. Tekanannya sangat besar. Kalau lingkungan sosialnya toksik, maka kondisi mentalnya juga akan semakin buruk. Tapi kalau lingkungan sosialnya baik, maka ya dia akan baik-baik saja dan akan merasa disupport. Lalu yang seringkali dianggap tidak ada hubungannya, padahal sangat ada hubungannya adalah ajaran agama tentang Tuhan, tentang tubuh. Saya bukan pendeta ya teman-teman. Di sini yang pendeta kayaknya cuma pendeta Andrian atau ada pendeta lain ya? Cuma pendeta Andrian aja? Ya, cuma saya aja. Oh ya. Oke deh. Nah, saya bukan pendeta, tapi karena saya seorang teolog, salah satu tugas saya adalah mengkritik apa yang diajarkan oleh para pendeta. Yeay. Nah, saya lagi nggak kritik pendeta Andrian, cuman pendeta di Indonesia pada umumnya, saya nggak tahu nih gimana nih yang pendeta-pendeta di jemaat teman-teman ajarkan. Tuhan yang digambarkan adalah Tuhan yang menghukum, Tuhan yang pemarah, Tuhan yang kaku, yang kayak sosok bapak yang bawa pentungan, lu salah sedikit bakal gue pentung gitu. Tuhan yang seperti itu gitu. Tuhan yang dia maha kuasa tapi maha kuasa dengan kemarahannya, sosok yang sangat menakutkan gitu. Apakah Tuhan seperti itu yang diajarkan oleh pendeta? Lalu soal tubuh, seringkali pakai ayat-ayat yang dipakai kan, tubuh adalah apa nih? Tubuh adalah bait Allah lah, tubuh adalah di mana roh Tuhan berdiam, apa segala macam ya, suci gitu segala macam. Padahal sebenarnya ya itu nggak salah, itu benar. Tapi kecenderungannya adalah terjadi pemisahan antara apa yang tubuhnya badani ini dengan apa yang dianggap roh. Kan makanya ini adalah keinginan tubuh. Padahal harus ditafsir dulu menurut Paulus, tubuh sama roh itu apa gitu, nggak semata-mata yang tubuh kita ini jahat gitu. Apa yang tadi teman-teman sentuh di dada itu, apakah daging itu, apakah daging itu jahat gitu? Apakah nafas kita ketika kita bernafas sekarang jahat? Apakah ketika kita menyisir rambut kita yang daging ini adalah jahat? Tentu tidak seperti itu. Yang jadi masalah adalah ketika pendeta membuat kesan bahwa yang tubuh ini itu jahat, termasuk
hasrat seksual adalah jahat gitu. Padahal sebenarnya Tuhan sendiri berinkarnasi menjadi manusia. Tuhan incarnate menjadi daging, berarti Tuhan sendiri menunjukkan sakralitas di dalam daging. Daging itu bukan sesuatu yang berdosa, termasuk kalau begitu, termasuk di dalamnya adalah hasrat seksual. Tidak dosa, itu juga adalah bagian dari kesakralan manusia, dan Tuhan juga hadir di dalamnya. Nah, itu salah satu contoh. Ini tadi sudah saya jelaskan tentang tubuh, roh gitu. Jadi seolah-olah ada pembedaan tubuh sendiri, roh sendiri gitu. Padahal tubuh dan roh itu adalah satu kesatuan. Apa yang terjadi, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, hubunganmu dengan Tuhan adalah tuh hubungan yang badani. Ketika kamu menyentuh bunga, kamu merasakan ketergugahan atas keindahan bunga itu. Ketika kamu menyentuh anakmu, kamu merasakan kehangatan dan cinta kasih Tuhan. Itu juga berarti Tuhan itu bukan Tuhan yang terpisah dari pengalaman tubuh kita gitu. Terus pembagian strict antara feminin dan maskulin. Padahal manusia itu nggak bisa dibagi-bagi feminin maskulin. Saya sendiri ada di dalam diri saya spektrum yang maskulin. Yang suami saya justru lebih dianggapnya feminin. Dan kami berdua menunjukkan bahwa menjadi manusia itu ya mau feminin ya maskulin semuanya ada. Di saat tertentu dia lebih maskulin, di saat tertentu dia lebih feminin. Begitu juga sebaliknya, dan tidak ada yang salah dengan itu. Cuman masyarakat kita, terutama Batak ya, saya Karo nih, saya nggak tahu nih kalau Batak-Batak yang lain. Tapi kalau Batak Karo sih ada pembagian yang strict gitu, pembagian peran gitu, dan diharapkan mereka menjalankan peran itu. Kalau tidak, mereka akan mendapatkan tekanan sosial. Dan yang terjadi adalah di dalam sejarah filsafat dan teologi, tubuh itu selalu dihubungkan dengan feminin, yang feminin. Makanya dulu sempat terjadi di abad, saya lupa abad berapa, perempuan itu dianggap sebagai sumber dosa. Itu kayaknya masih Agustinus deh, salah satu teolog bilang bahwa tubuh perempuan itu sumber dosa karena menggoda gitu. Padahal yang hasrat seksual itu baik laki-laki maupun perempuan. Emang otak laki-lakinya aja kan yang kotor, tubuh perempuannya mah ya udah tubuh aja gitu biasa. Nah, dianggapnya tubuh feminin dan lebih inferior. Inferior tuh yang lebih lower gitu ya, lower class. Terus roh itu yang spiritual tuh dihubungkan dengan yang maskulin. Oh, yang maskulin itu pandai berlogika. Perempuan tuh cuman bisa nangis perasaan, maskulin tuh logika, lebih superior, lebih intelektual. Apakah seperti itu? Padahal baik laki-laki maupun perempuan punya kemampuan itu. Lalu apakah kekristenan tentang kesehatan mental? Di dalam kitab Kejadian dikatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan kita baik, bukan sempurna. Kalau teman-teman penasaran, balik lagi nanti coba lihat di kitab Kejadian, diulang-ulang setiap kali Tuhan selesai menciptakan, Allah melihat segala sesuatu itu baik, bukan Allah melihat segala sesuatu itu sempurna. Artinya apa? Kita tidak harus sempurna, I'm not perfect, but I'm good enough. And it's okay to be good enough. You don't have to be perfect gitu. Nah, ya ide-ide tentang menjadi sempurna ini jangan asalnya dari mana? Ini jangan-jangan nggak Kristiani, tapi kita anggapnya Kristen gitu, harus hidup sempurna. Nah, ini dari mana sebenarnya? Dari kitab Kejadian aja ketika kita diciptakan, Allah bilang kita baik, bukan sempurna gitu, dan tidak ada yang sempurna. Lalu video iklan ini bisa ditayangkan atau di skip aja dulu kali ya? Nggak harus sih sebenarnya, takut waktunya nggak sempet. Di skip dulu aja ya kayaknya, Pak Pendeta. Iya, Ca. Skip aja dulu. Oke.
Nah, sebenarnya iklannya itu saya cerita aja ya. Itu tentang Fair and Beauty. Kalau teman-teman ada yang tahu produk itu, jadi produk itu bilang kalau kamu pakai lotion ini, kamu kulitnya akan lebih cerah. Kalau kamu lebih cerah, kamu lebih bisa dapat kerjaan. Sorry. Jatuh terus. Kamu bisa dapat kerjaan, kamu disenangi oleh orang, kamu akan jadi pemenang. Jadi warna kulit yang lebih putih itu yang lebih cantik. Yang matanya berwarna biru, hijau yang lebih menarik. Yang tubuhnya mulus seperti film-film di Hollywood lebih diinginkan. Teman-teman, saya nggak lagi menyalahkan orang yang kulitnya putih, orang yang matanya berwarna biru, hijau, yang kulitnya mulus, nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi itu bukan menjadi ukuran tubuh yang baik, atau tubuh yang diinginkan, atau tubuh yang menarik. Karena itu sebenarnya teman-teman adalah mentalitas korban kolonialisme. Jangan-jangan kita bilang kita sudah merdeka, tapi sebenarnya mentalitas kita masih mentalitas dijajah nih. Tapi bentuknya beda, bentuk penjajahannya. Nah, teman-teman yang nggak pede gara-gara faktor-faktor ini, emangnya mau dijajah gitu dengan cara berpikir harus cantik, putih, yang seperti ini gitu, yang mulus gitu. Itu kan mereka maunya kita dijajah dengan cara berpikir seperti itu. Terus tubuh itu sebenarnya beda-beda yang menjadi tren ya di setiap tahun tuh. Kita kalau teman-teman bisa lihat tahun 1960 yang tren itu tubuh perempuan itu yang seperti itu. 1950 tuh yang pahanya lebih gede gitu ya. Tahun 2000 lebih kayak rata. Tahun 2010 yang apa sih? Sangat montok gitu. Jadi kalau misalnya kita ngikutin tren, padahal Tuhan menciptakan kita berbeda-beda kondisinya, capek banget. Apakah kita harus selalu operasi plastik ya? Baru bisa merasa cantik. Padahal Tuhan menciptakan kita baik adanya, bukan ngikutin tren. Dan contoh lainnya, semua perempuan di sini itu berat tubuhnya sama, tetapi tingginya beda. Struktur tulang, bentuk tubuhnya beda, padahal berat tubuhnya sama. Jadi apakah kita harus ngikutin standar tertentu, tubuh tertentu? Padahal sebenarnya Tuhan menciptakan kita beda-beda, nggak harus sama dan semuanya indah. Nah, ini teman-teman ada yang tahu nggak ini gambar apa? Kaos kaki ya, Kak? Kaos kaki. Oke, ada opsi lain selain kaos kaki? Payudara? Payudara, Kak? Iya. Iya. Perempuan yang jawabannya benar ya. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya berbeda-beda payudara. Belum kita lagi ngomongin kita sering sekali ngomongin yang di luar, tapi yang di dalam yang mungkin hanya kita yang tahu, yang sering kali membuat kita insecure adalah apa yang tidak terlihat. Kita bisa lihat di sini bentuk payudara itu ternyata berbeda-beda. Antara yang kiri dan kanan, antara tubuh yang satu dengan tubuh yang lain. Bahkan kalau lihat yang paling kiri dari saya yang ada bekas jahitan, ada orang yang survivor kanker payudara, jadi harus diangkat. Nah, bagaimana mereka menilai tubuhnya, bagaimana mereka melihat bahwa tubuhnya itu baik, tidak menjadi tidak menjadi lebih jelek, tidak lagi menjadi lebih bermakna, tetapi semuanya baik. Karena Tuhan menciptakan kita semua sejak awal baik, bukan sempurna. Lalu orang yang mengalami depresi atau kondisi mental lainnya bukan disebabkan oleh dosa ya, teman-teman, tapi ini adalah sebenarnya stigma yang digaungkan oleh pendeta lewat teologinya dan mungkin pembacaan Alkitab yang ableist, yang diskriminatif terhadap orang dengan disabilitas. Lalu relasi Allah Trinitas menjadi model relasi manusia dengan seluruh ciptaan, relasi yang mencintai dan merangkul. GKPS sendiri di dalam doktrinnya percaya pada Allah yang Trinitas atau bagaimana ya? Iya, percaya Allah Trinitas. Oke, jadi ya
Berarti pernah dong teman-teman di sini ikut katekisasi tentang Allah Trinitas. Nggak harus ngerti semuanya, nggak harus hafal semuanya, tapi diimajinasikan aja bahwa Allah, Anak, dan Roh itu adalah komunitas yang saling mencintai, saling merangkul, saling support. Nah, Allah Trinitas itu jadi model bagi ciptaan. Ketika kita ngomongin tentang kesehatan mental, tadi seperti yang dokter katakan, itu nggak pernah ngomongin soal diri sendiri, itu ngomongin soal komunitas, soal dengan siapa kita hidup, bagaimana kita bisa saling support satu sama lain. Maka dari mana datangnya kemampuan kita untuk support satu sama lain, itu adalah dari Allah Trinitas itu sendiri yang telah menjadi model bagi kita, ciptaan. Terus beberapa figur dalam Alkitab menjadi contoh bahwa pengalaman kerapuhan seperti kesepian, ketakutan, ratapan, kesedihan, patah hati, merasa ditinggalkan Allah adalah pengalaman yang manusiawi. Yesus sendiri, Yesus nangis loh. Yesus yang kalau seandainya teman-teman percaya adalah Tuhan, Yesus menangis. Di kitab Mazmur banyak sekali tulisan-tulisan pemazmur yang menyatakan dia merasa kesepian, ketakutan, dan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, aku takut, aku ingin mati, aku seperti dikejar kematian. Yesus sendiri waktu dia menangis, dia mengatakan, aku sedih sekali seperti mau mati rasanya. Jadi pengalaman-pengalaman kerapuhan itu yang sepi, takut, ratapan kesedihan itu tuh ada di dalam Alkitab, tapi sayangnya seringkali yang dipilih adalah narasi-narasi yang menyoroti hanya soal kemenangan gitu kan, berhasil melawan kondisi ini dan menang gitu. Jadi kayak hasilnya selalu positif gitu. Padahal sebenarnya baik itu sedih maupun senang, semua perasaan itu adalah perasaan yang manusiawi di dalam kehidupan. Dan itu juga sebenarnya dicatat di dalam Alkitab. Tindakan kekerasan yang dapat mengakibatkan trauma di Alkitab, saya minta maaf kalau ini men-trigger teman-teman yang pernah punya pengalaman trauma. Di Alkitab sendiri ada ditulis tentang pemerkosaan, tentang perang, tentang pengkhianatan, dan itu semua ditulis dengan jelas, meskipun jarang sekali dibahas gitu ya. Tapi apa yang bisa kita pelajari adalah bahwa pengalaman-pengalaman kekerasan ini, yang menyakitkan ini, itu perlu untuk dicegah, bukan untuk disembunyikan, bukan lagi menjadi topik yang tabu, bukan lagi menjadi sesuatu yang kayak, kita nggak usah ngomongin itu deh. Kayak tadi kan saya nunjukin gambar payudara gitu kan, kayak aduh geli, ngapain sih ngomongin, padahal itu bagian dari kita siapa manusia gitu, dan itu sangat biasa sekali untuk dibicarakan. Mulailah kita berbicara tentang tubuh kita tanpa asumsi-asumsi lagi berpikir porno gitu. Jangan-jangan sebenarnya otaknya doang porno, tubuh kita mah nggak porno. Tubuh kita baik diberikan oleh Tuhan. Allah berpihak kepada, ya. 3 menit lagi ya. Oke, siap. Makasih udah diingetin. Allah berpihak kepada mereka yang menjadi korban dan ikut merasakan penderitaan mereka. Kalau ini teman-teman udah sering dengar ya. Lalu Allah ikut berproses dalam pemulihan. Nah, ini menurut saya penting sekali. Oke, sudah terjadi peristiwa yang menyakitkan itu. Saya sendiri mengalami depresi. Lalu di mana Tuhan di saat saya merasa ingin mati, saat saya suicidal, Tuhan di mana gitu? Yang saya percaya adalah Tuhan berproses. Ketika saya merasa ingin mati, saya merasa bahwa Tuhan tahu sakitnya perasaan ingin mati. Jadi Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Tuhan itu bersama-sama dengan kita di dalam setiap proses itu. Oke, kayaknya itu aja deh. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Oke, Ca. Terima kasih. Maaf ya, kenapa saya kasih tahu tinggal 3 menit supaya soalnya pertanyaan ini udah banyak nih, Ca. Jadi teman-teman udah pada excited nih. Jadi
Mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan ini kita punya banyak waktu untuk mengupas lebih dalam lagi. Eh, Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Dr. Dina dan juga Isabella yang sudah menyampaikan materi. Ini ada pertanyaan. Jadi tadi saya sudah singgung sedikit. Jangan-jangan masa SMA saya yang dulu nggak pedean akhirnya pelarian gitu, ngerokok gitu, jadi kayak ada semacam kepercayaan diri yang tumbuh tiba-tiba spontan gitu, itu bagian dari sesuatu yang selama ini kita budayakan gitu. Jangan-jangan ini jadi kegelisahan teman-teman juga gitu ya. Saya menarik tadi melihat bagaimana materi yang disampaikan oleh Dr. Dina dan juga Isabella, bahwa keduanya saya lihat ada benang merah, bahwa sebenarnya mengaku untuk sesuatu yang ada yang kurang dari diri kita, itu sebenarnya bukan sesuatu yang salah begitu. Mengaku bahwa kita sedang nggak sehat mental gitu. Namun apakah orang sekarang ini, khususnya kita nih anak-anak muda, berani untuk mengaku itu? Nah, baik, saya sudah menyimpan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu dari Bang Evan Damani. Nanti teman-teman gini teman-teman ya, kalau ada yang mau tanya langsung, boleh raise hand atau chat ya, ataupun melalui host diberitahukan kepada saya. Yang pasti selama 1 jam ini kita akan diskusi. Jadi tadi sudah disampaikan materi, jadi kita punya waktu 1 jam untuk berdiskusi. Jadi teman-teman manfaatkan untuk bertanya sebanyak mungkin sehingga lebih banyak yang didapatkan. Jadi pertanyaan kayak gini, nggak percaya diri atau nggak berani itu sama atau berbeda? Mungkin pertanyaan ini kalau saya coba tambahkan begini ya, kalau Nama Poso disuruh bikin doa, pimpin doa begitu, terus dia nggak mau dengan alasan nggak percaya diri atau nggak berani, itu kira-kira sama atau berbeda begitu, ditinjau dari sisi medis dan dari teologi. Jadi pertama coba saya minta kesediaan dari Kak Dr. Dina untuk menjelaskan, kira-kira tidak percaya diri dengan tidak berani itu sama atau ada perbedaannya gitu ya. Baik, terima kasih Pendeta Adrian. Terima kasih juga buat yang bertanya ya. Tidak percaya diri dengan tidak berani ya. Karena tidak percaya diri makanya dia jadi tidak berani gitu. Ya. Jadi begini, tadi contoh yang diambil, mungkin kita lebih enaknya pakai contoh ya. Tadi Pendeta Adrian bilang misalnya disuruh berdoa karena dia nggak pede makanya dia menolak gitu ya. Karena tidak pede makanya dia nggak berani. Saya melihatnya begitu ya. Sulit kita membedakan dia nggak berani atau dia tidak percaya diri. Tapi yang jelas karena dia tidak percaya diri makanya dia tidak berani. Sebenarnya kenapa orang jadi seperti itu kompleks gitu. Makanya tadi sudah saya singgung, dia itu terbentuknya dari lingkungan, dari pola asuh sejak kecil gitu. Tadi menarik yang diungkapkan Isabella. Jadi, nah stigmanya masyarakat di Indonesia itu tentang kesehatan mental itu kuat banget gitu ya. Ketika kita menyatakan bahwa kita tidak mau atau tidak berani waktu kecil, itu udah dianggap tabu gitu. Misalnya, kemudian kalau kita cuma doa, misalnya, ya Tuhan berkatilah makananku, saya mau makan supaya tubuh sehat, amin. Terus tiba-tiba orang tua kadang nyeletuk gitu, pendek banget sih doamu gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya akhirnya membentuk kita ketika dewasa, oh berarti kalau doaku cuma kecil, doaku cuma pendek, itu bukan berdoa gitu. Sehingga ketika aku disuruh memimpin berdoa di suatu komunitas yang lebih besar, aku jadi nggak pede. Nah, jadi seringkali ketidakpedeannya kita itu terbentuknya udah jauh lama. Ya, dari pola asuh, dari kebiasaan, dari lingkungan, dari sosial kita, dari statement-statement orang tua, dari statement yang lain. Nah, itu pengaruh banget sehingga kita jadinya sekarang kurang percaya diri. Nah, terus gimana caranya supaya kita itu jadi berani plus percaya diri tadi gitu ya. Nah, tadi seperti saya singgung, kalau ada masalah itu di masa lalu, tolong diselesaikan. Nggak akan bisa kita jadi percaya diri kalau kita masih teringat yang dulu, aduh saya pernah mimpin doa, terus saya salah, saya diketawain gitu. Jangan-jangan dia karena itu. Gitu. Jadi nggak bisa kita generalisasi ketidakpercayaan diri si A dengan si B ini sama.
Gitu. Padahal sama, misalnya dua-duanya nggak mau diajak berdoa, tapi penyebab dua-duanya ini bisa beda. Gitu. Bukan karena dia tidak bisa, bukan karena dia tidak berani, tapi dia mungkin trauma, dulu pernah diejek, dulu pernah dijudge, dihakimi gitu ya. Nah, jadi alangkah baiknya kalau memang, makanya tadi saya menarik waktu sebelumnya saya selalu tanya, kenapa sih diangkat topik ini gitu? Ada kekhususan nggak, spesifik nggak pada Naposo yang terjadi gitu, baik di Bekasi maupun di Palangkaraya? Alangkah lebih baiknya kalau itu jadi satu kasus yang spesial, yang spesifik gitu, sehingga akhirnya tidak jalan nih regenerasinya, ya. Akhirnya kok yang mimpin ya itu aja, yang bawah-bawahnya nggak berani. Coba tolong di list gitu, di data, didekati personal ya. Nanti akan kedapatan tuh trauma masa lalunya dia, penyebab dia nggak pedenya kenapa. Ya, ini menarik karena saya juga sedang diajak bicara di GKI Bromo Malang. Itu akhirnya mereka buat suatu kuesioner gitu. Ternyata ada begitu banyak luka batin yang mereka alami di masa lalu. Akhirnya regenerasi mereka ini tidak jalan karena pengaruh itu. Nah, langkah lebih baiknya kalau nanti ini spesifik gitu untuk hal-hal apa bisa dilihat per individu gitu ya. Kalau mengisi kuesioner kan kita tidak tahu gitu siapa yang mengisi. Ya, cuman kita lihat gambarannya penyebabnya apa. Nah, dari situ kita selesaikannya. Karena tidak mudah seperti tadi katanya Isabella, ketika orang mengungkapkan saya tidak mau, saya malu, saya tidak mampu, saya sedang sedih itu kayaknya tabu gitu ya. Mengungkapkan, kita tidak pernah diajarin dari kecil, itu jarang banget orang Indonesia mengajari mengungkapkan emosinya. Ya, anak-anak tuh kadang kalau anak-anak nggak mau tuh langsung dimarahin. Kamu nggak mau berarti kamu gini gitu ya. Padahal dia nggak mau karena apa? Itu jarang kita galinya. Nah, akhirnya ya kebentuknya saat dia dewasa. Gitu ya. Jadi tidak sesimpel yang kita pikirkan ketika kita bicara tentang kondisi mental saat ini. Ada begitu banyak cerita di masa lalunya. Ya, jadi cukup bagus ini kalau Isabella bicara di sini sebagai penyintas depresi, itu dia jadi bisa lebih sharing tadi ya, bahwa orang-orang bisa lihat bagaimana dia mengatasi semua permasalahan yang itu, dan sekarang pasti tidak 100% selesai gitu ya, dia tetap berproses gitu, tapi dia tetap bisa produktif. Nah, kita maunya seperti itu. Jadi berikan mental health yang awareness ya, kita paham, kita sadar bahwa kita setiap saat itu selalu naik turun gitu kondisi mental kita. Tapi kita pengennya kita tetap produktif. Walaupun tidak percaya diri, kita tetap paksa nih. Kognitifnya, pikirannya dipaksa. Lingkungan juga mendukung. Ketika dia salah waktu berdoa, ya jangan, wah gitu aja kamu nggak bisa. Katanya kuliah, jangan juga gitu ya. Ketika lingkungan masih seperti itu, nggak akan bisa. Gitu ya, nggak akan bisa percaya diri seseorang itu jadi muncul. Mungkin itu saya bisa jawabnya, Pendeta Adrian. Ya, thank you Kak. Jadi Bang Evan karena hadir juga di sini mungkin sudah dengar ya penjelasannya. Saya minta untuk Ica, tolong Cak, jelasin dikit. Nih nggak percaya diri atau nggak berani, ini sebenarnya beda atau enggak sih? Atau sama nggak sih menurut teologi gitu? Kayaknya jawaban itu lebih tepat diberikan tadi oleh Dokter Dina deh, karena teologi itu kayaknya nggak bahas soal apa perbedaan nggak percaya diri sama nggak berani. Tapi mungkin saya memberikan sedikit hal yang bisa kita renungkan bersama. Ini saya bukan lagi bilang bahwa ada suatu kultur yang lebih baik, ada kultur yang lebih buruk gitu ya. Tetapi dari pengalaman saya sebagai mahasiswa internasional, saya baru sadar, tadinya saya nggak sadar gitu. Waktu saya di Indonesia, dari kecil saya dibesarkan dengan kultur dikritik. Sedikit salah, kritik. Dikit-dikit kritik. Tidak ada apresiasi. Kalau bagus, ya udah bagus saja. Tapi nggak ada diungkapkan, kamu bagus gitu. Tetapi ketika saya studi sebagai mahasiswa internasional, saya melakukan hal yang menurut saya biasa aja, itu langsung dipujinya tuh kayak, wah kamu hebat, terima kasih, kamu sudah memberikan waktu kamu, padahal kamu bisa aja baca tugas kuliah, tapi kamu mau bantu kami. Oh terima kasih gitu. Aduh cepet mulu. Gitu. Jadi hal baik yang bisa saya share adalah soal nggak berani atau nggak percaya diri. Semoga itu bisa pelan-pelan berkurang adalah
bangun komunitas yang bukan tukang kritik tapi tukang apresiasi. Kalau misalnya ada hal yang baik yang kita lihat, nggak usah disimpan dalam hati. Yang disimpan dalam hati kalau bisa kritikan itu. Kita kan lebih gampang mengkritik daripada mengapresiasi. Kita coba sering mengapresiasi. Teman kita datang aja, yang tadinya dia jarang datang, berikan apresiasi. Mungkin itu sedikit demi sedikit bisa menjawab pertanyaan soal nggak berani dan nggak pede. Iya, saya kira pertanyaan dari Bang Evan Damanik ini sudah cukup terjawab. Hanya saja memang saya melihat salah satu konteks di jemaat GKPS, khususnya nama Poso ya, memang agak sedikit mandek soal kaderisasi. Apakah ini salah satu faktor kepercayaan diri, sehingga mungkin teman-teman dari nama Poso GKPS Resort Bekasi khususnya artinya melihat bahwa ada sesuatu yang menghalangi seseorang untuk bisa lebih maju berkarya atau melayani. Nah, salah satunya adalah ketidakpercayaan diri, apakah menjadi pengurus atau apa sebagai anggota biasa. Tapi saya melihat di sini katanya belum ya, kan sama atau tidak yang ditanyakan. Jadi sama atau tidak. Berarti menurut Dr. Dina tadi setelah dia tidak percaya diri, jadi nggak berani gitu. Jadi kayaknya sesuatu yang kemudian nggak bisa dipisahkan kayaknya ya. Mungkin kira-kira gimana Kak? Soalnya ini katanya belum menjawab seutuhnya dari pertanyaannya. Kalau ditanya sama atau tidak, ya jelas tidak sama. Ya, sama ya. Kan takut dengan tidak percaya diri. Tidak percaya diri itu sebenarnya dia berani gitu. Tapi dia tidak percaya diri karena mungkin dia dulu misalnya dimarahin, disalahkan gitu. Kalau takut itu ya takut dikritik kah, takut dia salah gitu, beda gitu. Konteks rasanya dia tuh beda. Cuma harusnya yang ditanyakan itu dia tidak percaya diri atau dia tidak mau gitu. Jadi mungkin yang harus jadi pertanyaan itu ketika regenerasi tidak berjalan, apakah memang mereka merasa tidak percaya diri atau mereka memang tidak mau gitu. Itu beda tuh. Kalau itu udah jelas beda. Ya, tapi kalau dia tidak percaya diri dengan takut, bisa juga dia takutnya itu fear atau worry gitu. Kalau dia worry ya mungkin sama. Dia tidak percaya diri karena dia worry gitu, karena dia khawatir. Tapi kalau dia fear, takut yang fear itu nggak sama. Ya, beda, paham ya? Jadi takut itu bisa fear, bisa worry gitu. Kalau yang dia fear itu udah jelas, misalnya dia jelas dia takut dengan orang, dia takut dengan tatapan orang gitu, sehingga dia merasa terintimidasi. Tapi kalau dia takutnya worry itu dia lebih ke khawatir, dia takut salah sehingga nanti dia dianggap ya aku tidak kurang persiapan atau seperti apa, jadinya dia tidak percaya diri. Gitu. Kalau yang tidak percaya diri dengan fear yang takut itu beda. Tapi kalau yang dia tidak percaya diri, yang ke worry itu ya hampir mirip ya. Jadi nggak bisa dipisahin tuh. Saya susah kalau disuruh bedain begitu. Itu terminologi gitu. Ya, saya kira mungkin makanya tadi saya kaitkan dengan salah satu faktor di GKPS itu menjadi kader pemimpin di gereja, salah satunya tentang kepercayaan diri tadi, sehingga mungkin pertanyaan ini mungkin muncul. Kalaupun hanya Bang Evan ini menanyakan soal perbedaan terminologi, tadi mungkin sudah sangat terjawab ya, bahwa berbeda kalau takutnya itu adalah takut yang fear gitu. Jadi kalau misalnya Bang Evan disuruh bikin doa tidak pede, nah itu bisa juga karena worry, karena sesuatu yang takut salah gitu, takut nanti dejek gitu, tadi yang seperti yang udah dijelaskan tadi. Tapi kalau fear benar-benar anti dengan doa, itu fear mungkin ya, kayak anti sama sesuatu yang benar-benar secara natural, atau mungkin kayak gitu maksudnya ya. Sebenarnya ada pertanyaan yang lanjutan dari yang lain, tapi berbeda. Tapi saya sudah melihat ada yang raise hand.
yaitu Kak Amriani ya. Tapi Kak Amriani sabar dulu, karena sebelumnya ada yang bertanya. Pertanyaannya itu seperti ini, ada quotes ya, ada quotes. Quotes-nya itu saya bacakan, live your life fully. Nah, saya juga baru dengar nih, saya baru tahu nih ada quotes kayak gini. Kira-kira pertanyaannya dengan topik kita ini, kira-kira sinkron nggak gitu? Ini kan ditemukan ini dari laman Positif Talks gitu ya, jadi kayak motivator gitu. Ini untuk kepercayaan diri, istilah atau quotes live your life fully ini bisa nggak kita tanggapi secara katakanlah kesehatan mental dari sisi medis, statement-statement seperti ini yang menambah kepercayaan diri kita, atau mungkin ada efek-efek tertentu misalnya, atau dari sisi teologisnya ini kan ada juga nih, kalau pernah saya baca dari bukunya Pak Joas nih, teologi positivity itu juga ada sesuatu yang mengganggu di situ, yang sering dikumandangkan oleh beberapa gereja, bahwa berpikirlah positif ini juga sesuatu yang kalau kita hati-hati di dalam memaknainya juga ternyata berbahaya untuk menganggap sesuatu itu positif terus begitu ya. Coba mungkin dari Ica dulu ya, Ica dulu mungkin. Ini soalnya quotes ini. Soalnya kalau kalian perhatikan Instagramnya Ica, ini saya sekalian juga promo lah, karena mungkin bisa menambah kekayaan teman-teman. Soalnya membaca Instagramnya Ica itu penuh dengan kaya dengan ilmu gitu. Jadi saya juga follow dia gitu. Coba Ica dikasih dulu sedikit tanggapannya, karena ini mungkin Ica udah pernah dengar atau bagaimana gitu. Live your life fully. Terkait dengan positive thinking gitu kan, yang sering kali dikenakan kepada orang-orang seperti saya yang cenderung sedih atau depresi adalah positive thinking aja lah gitu, udah syukur bisa S3, udah syukur bisa ini, dapat itu gitu. Dan mungkin teman-teman di sini juga ada yang sering dengar bahwa lo harusnya bersyukur, lo tuh bisa gini, begini, banyak orang yang begini gitu-gitu. Pokoknya perspektifnya selalu positif, padahal itu jangan-jangan toxic positivity gitu ya, positivitas yang beracun gitu, yang tidak membuat kita justru mengenal diri. Tadi Dr. Dina mengatakan bahwa bagian terpenting dari proses mental kita sehat adalah mengenal diri, dan termasuk di dalamnya adalah apa yang menjadi keterbatasan kita. Dengan kita tahu bahwa saya punya kelebihan ini, di sisi yang lain saya punya keterbatasan ini, saya mengenal diri dan saya tidak memaksa diri untuk positif all the time. Nah gitu, jadi kalau misalnya tadi dibilang yang teologi positif itu kayak semuanya harus dilihat positif itu ya memang perlu dikritik, karena justru Alkitab, kalau memang kita percaya bahwa kita bisa belajar dari Alkitab menunjukkan kompleksitas dari perasaan manusia. Tidak semuanya positif dan tidak semuanya berakhir dengan hal yang positif. Kadang berakhir dengan kesepian, kadang berakhir dengan kesedihan, dan itu juga adalah bagian dari kemanusiaan kita. Lalu tadi live your life fully, mungkin kalau saya mau menafsir, saya tidak tahu konteks quotes itu, tapi kalau saya mau menafsir, fully di sini artinya adalah dengan mengenal siapa saya, belajar berproses fully di dalam kemampuan dan ketidakmampuan saya, di dalam kekuatan dan kerapuhan saya, bukan hanya di dalam kekuatan saya saja, bukan hanya di dalam kemampuan saya saja, bukan hanya dalam produktivitas saya saja, tetapi ketika saya tidak mampu, ketika saya lelah, ketika saya menyerah, I live my life fully because God with me, whatever my condition right now gitu. Jadi jangan memaksa diri untuk harus positif dulu untuk percaya bahwa Tuhan bersama kita gitu. Di dalam kondisi apapun, fully itu adalah di dalam baik kemampuan, ketidakmampuan, dan di dalam semuanya Tuhan hadir di dalam
diri kita sepenuhnya. Mungkin begitu cara saya menafsir quotes itu. Oke, thank you, Ica. Untuk Kak Dokter, sedikit Kak. Ya, quotes-nya tadi live your life fully ya. Iya, live your life fully. Kalau itu ya tadi seperti Isabella juga udah bilang, ya kita harus memandang diri kita itu holistik gitu. Kalau saya ngelihatnya fully, jadi full gitu, sepenuhnya. Holistik. Holistik itu kalau bahasa psikiatrik ya holistik. Jadi saya ini orang tua saya misalnya pencemas atau perfeksionis banget gitu, itu pasti membentuk saya juga gitu. Lingkungan sekitar saya misalnya lingkungan yang keras misalnya banyak narkobanya, ya itu juga membentuk saya gitu. Atau lingkungan saya adalah lingkungan orang-orang yang pekerja keras gitu ya, yang workaholic, jarang di rumah gitu ya. Saya di perumahan gitu. Kesepian itu juga membentuk saya. Nah, jadi kita belajar mengenal kenapa sih sekarang saya jadi tidak percaya diri. Nah, kita belajar melihat itu gitu. Kalau kita paham, maka kita akan bicara, saya tidak percaya dirinya karena ini. Nah, itu yang harus kita terus dengungkan, terus kita usahakan supaya kita lebih memahami diri kita sepenuhnya. Kemudian tadi Kak Isabella sempat menyinggung positif toxicity ya. Toxic yang positif. Nah, itu lagi ngetren tuh sekarang ya. Jadi semuanya tuh kita anggap positif. Nah itu salah banget gitu. Hati-hati ya, hati-hati dengan kata-kata masa gitu aja nggak bisa. Udahlah, nggak apa-apa. Kamu lo mampu, kamu lo bisa. Tidak selalu kita harus seperti begitu gitu. Kita harus belajar bahwa kita boleh sedih, kita boleh marah. Siapa bilang anak Tuhan nggak boleh marah? Saya marah tuh kalau telatan gitu ya. Kalau para pengurus atau misalnya saya ngelihat misalnya si tua sama tuh telatan orangnya atau misalnya apa gitu saya boleh marah gitu ya. Tapi caranya marahnya yang seperti apa gitu. Marah kita membangun nggak? Kita hanya sekedar mengkritik atau kita hanya sekedar sedih, tidak ada lagi bangkitnya, apa sekedar itu ya, itu salah gitu. Tapi alangkah baiknya kita itu tetap mengungkapkan atau merasakan berbagai suasana perasaan, berbagai emosi. Makanya justru sejak kecil, anak-anak yang bayi, anak-anak yang balita, batita, itu diajarkan mengenali semua reaksi emosi. Biarkan mereka sedih, biarkan mereka marah, biarkan mereka kadang-kadang merasa kesepian, biarkan mereka happy, biarkan mereka merasakan yang namanya bahagia, gitu ya. Jangan ketika sedih, langsung kita, enggak boleh, kamu harus gini, kan? Biasanya dari kecil udah begitu, itu. Padahal salah banget, ya. Seorang anak yang sudah merasakan berbagai macam reaksi emosi sejak kecil, dia akan menjadi satu pribadi yang lebih kuat menghadapi semua situasi tadi. Gitu ya. Jadi kalau yang kuat tadi kita belajar mengenali diri kita seutuhnya, kenapa kita bisa seperti ini, apa-apa saja yang mempengaruhi kita sehingga kita bisa jadi seperti ini. Kemudian hati-hati dengan quote-quote yang terus mendengungkan, mengungkapkan positif-positif ya, sehingga kita tidak punya waktu untuk mengenali reaksi emosi yang lain. Itu akhirnya, padahal kita belum mampu gitu. Untuk saat itu kita masih rapuh gitu, masih sedih. Nah, dipaksa untuk positif, hati-hati gitu. Saya aja sebagai psikiater hati-hati ya, ketika ada pasien yang sedih gitu ya, dalam hati kita juga udah mikir masa gitu aja dia nggak bisa gitu. Tapi pahami bahwa dia itu beda gitu. Dia terbentuknya karena hal yang lain. Gitu. Jadi biarkan dia berproses dengan emosi yang saat ini dia rasakan, nanti baru kita bantu dia keluar dari emosi itu supaya tidak berkelanjutan. Mungkin gitu. Saya kira sudah terjawab ya untuk pertanyaan yang kedua tadi. Tadi saya lihat ada raise hand Kak Amriani dari Palangkaraya. Kira-kira gimana Kak mau tanya? Kita punya setengah jam lagi teman-teman, ayo kita manfaatin. Yang kedua udah ada raise hand, Kak Santri Purba dari Bekasi. Gimana Kak Amriani? Ya, selamat malam. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya pengen bertanya aja nih, kira-kira. Ini kan tentang minder. Nah, ini kan kebanyakan teman-teman kita, ini nama Poso nih di gereja, kebanyakan tuh merasa minder ketika kita ajak mereka bergabung di suatu komunitas, misalnya nih, yuk datang ke pertongguan. Aku malu, aku nggak pernah ke gereja nih, gara-gara saya nggak mau kegabung deh, nanti deh saya lagi sibuk gitu.
Apakah itu termasuk dia merasa minder karena dia tidak pernah bergabung dengan keaktifan tidak aktif lah dia dengan di pemuda? Apakah itu merasa minder dia dan tidak percaya diri? Itu maksud saya. Terus yang kita sebagai pengurus atau sebagai pelayan Tuhan misalnya nih, contohlah kayak Samas atau Sitwa gitu, atau lebih ini lagi deh ke pendeta misalnya, kita lah sebagai pemudanya yang lebih dekat ke pemudanya, apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang teman-teman yang seperti ini gitu loh, yang sering merasa dirinya minder dan tidak pernah mau berani untuk bergabung dengan kita-kita semua yang aktif, artinya gitu maunya biar kita sama-sama membangun komunitas ini lagi. Jadi kan seperti yang kayak kata Kak Dina tadi kan, biar ada regenerasi gereja ini. Kira-kira apa sih yang bisa kita perbuat gitu loh Kak? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, ini mungkin pertanyaan cocoknya untuk dokter ini ya. Soalnya ini tips ini, gimana supaya pemuda-pemudi kita ini dari sisi mental yang medisnya itu maunya adalah sedikit. Apakah semacam pendampingan mungkin atau bagaimana? Coba Kak. Ya, terima kasih Amriani buat pertanyaannya. Ini menghadapi orang dengan kita mau membantu gitu ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebenarnya yang perlu ditanyakan itu ya begitu, gimana cara kita menghadapi gitu. Karena seringkali kita ya udahlah, udah berapa kali aku ajak dia juga nggak mau, urusan dia gitu ya. Akhirnya kita burn out juga gitu ya, udah emosi. Padahal sebenarnya udah ada nggak nih cara yang sudah kita lakukan untuk merangkul dia. Yang pertama adalah kita tidak menjudge gitu ya. Tidak menjudge kenapa dia jadi tidak mau gitu. Mungkin bentuknya itu ya tanamkan di pikiran, mungkin dia bukan malas gitu. Mungkin dia bukan tidak mau, tapi mungkin dia pernah merasakan pengalaman yang tidak nyaman ketika dia ikut. Kan kita nggak tahu gitu ya. Nah, jadi silakan merangkul jadi teman dulu, dan jangan pernah bosan untuk tetap mengajak gitu ya. Mungkin kita juga tetap sambil cari tahu gitu, ada apa sih pada orang ini. Mungkin kita bisa tanya dia dekatnya sama siapa, kita cari tahu ya. Dia dekatnya dengan siapa, dia nyamannya dengan siapa. Jadi jadilah teman yang mungkin nanti bisa jadi nyaman juga buat dia. Gitu ya. Jadi jangan pakai kata-kata judge, kemudian jangan lelah untuk terus mengajak dia. Kemudian cari tahulah dia dekatnya dengan siapa, cari tahulah dia ini dulu misalnya, ya mungkin tidak detail ya, tapi mungkin kita tahu dia kuliah, ada masalah nggak di kuliahnya, kemudian jangan-jangan dia bermasalah gitu di kuliahnya gitu ya, sehingga dia tertekan, akhirnya dia nggak mau ke lingkungan yang lain gitu. Padahal dia juga tidak selesaikan itu masalahnya gitu ya, jadi mungkin dia sebenarnya butuh pertolongan yang lebih dalam gitu. Sementara kita sibuk mengajak dia terus ke gereja gitu, padahal kita tidak tahu masalah yang di belakangnya ini ternyata lebih berat gitu. Nah, cari tahulah yang seperti itu. Kalau kita tidak mampu, silahkan di refer, gitu ya. Silahkan cari teman lain yang mungkin bisa bantu dia. Kalau juga tidak bisa yang sepantaran, silahkan yang lebih dewasa lagi. Gitu. Ya, bisa orang tua, bisa pendeta, ya, atau bisa pembimbing, atau bisa juga disarankan ke psikolog atau psikiater gitu, tentu dengan cara yang lebih baik ya, dengan berbicara yang lebih halus gitu, karena stigmanya kalau disuruh konsultasi itu udah langsung bilang kamu ngira aku gila gitu ya, sehingga aku disuruh ke psikiater gitu. Padahal kalau di luar negeri setiap orang tuh pasti punya psikiater, pasti punya psikolog tersendiri gitu ya, karena begitu luar biasanya kesehatan mental itu diperhatikan gitu. Tapi kalau di Indonesia agak susah. Jadi yang pertama adalah jadilah teman yang tidak menjudge, terus tidak pernah bosan untuk tetap ajak dia, terus berusaha cari kenapa dia seperti itu gitu. Ya, dia bisa curhatnya enaknya, dia dekatnya dengan siapa, kemudian mulailah mendekati dia hobinya apa, ya ikut dong sesekali gitu. Ya, kalau kita mau berniat membantu dia, ya kita harus terlibat lebih jauh gitu ya ke kesehariannya dia. Kemudian kalau kita tidak mampu, silahkan ajak teman lain. Di-refer ke teman lain atau orang yang lebih kita anggap lebih dewasa atau lebih punya waktu untuk mendekati dia. Ya, mungkin kita tidak punya waktu karena mendekati orang yang seperti itu tidak boleh hanya sekedar sekenanya aja gitu ya. Nggak bisa. Kita harus bisa benar merangkul. Kalau kita tidak sanggup, kita ya cari teman lain yang mungkin punya lebih banyak waktu untuk lebih mendekati dia. Seperti itu. Thank you Kak Dokter. Ada dari Ica Kak?
Silakan, Kak. Ya, menarik. Teman-teman ada yang pernah dengar tipe kepribadian, tipe spiritualitas? Jadi saya belajar bahwa kenapa nggak semua orang suka untuk mimpin di depan, kenapa nggak semua orang suka berdoa jadi pemimpin pujian atau tampil-tampil, ya karena memang tipe spiritualitas setiap orang berbeda. Jadi ada buku, banyak sekali buku, salah satunya terkait Enneagram gitu, bagaimana spiritualitas itu juga terkait dengan kepribadian kita. Ada yang lebih introvert, dia mau tuh bantuin bikin PowerPoint gitu di belakang, tapi ketika ya jadi operator dia nggak mau muncul di depan, tapi dia mau melakukan sesuatu gitu. Itu tipe yang lebih ke introvert. Ada yang dia nggak terlalu suka ritus berdoa, nyanyi, tapi giliran antar makanan, takjil, act of service dia suka gitu ya. Jadi kalau kita belajar lebih dalam, mungkin teman-teman yang pengurus pemuda baca satu buku bersama, lalu lihat tipe spiritualitas manusia yang beragam, lalu bikin kuesioner kira-kira melalui buku itu kamu tuh tipe yang mana, lalu kita bikin berarti orang ini cocoknya tugasnya ini gitu. Mungkin itu lebih helpful. Jadi kita nggak maksa orang untuk melakukan tipe spiritualitas yang bukan dia banget. Dia nggak suka nampil-nampil, tapi kita paksa dia tampil. Padahal sebenarnya dia mau melakukan sesuatu, cuman yang lain gitu. Dia nggak terlalu suka ritus-ritus doa, mimpin doa. Dia lebih suka bagi-bagi takjil, tapi kita maunya dia mimpin doa gitu. Padahal kan manusia kan beragam sekali gitu. Itu saran aja sih. Thank you. Iya, saya kira sudah terjawab ya. Teman-teman saya di sini sedikit khawatir waktu kita nggak cukup, padahal sudah banyak sekali penanya ya. Tapi saya sangat senang teman-teman sangat responsif. Tapi izinkan saya untuk membatasi waktu kita, sehingga saya sudah list ini ada 5 orang, tapi sebenarnya plus Bang Evan Damanik bertanya lagi, kayaknya dia nggak puas. Untuk pertanyaan yang pertama, dia lanjut lagi ke pertanyaan kedua, tapi saya skip dulu. Untuk Kak Santri, tolong Kak langsung to the point aja ya. Pertanyaan kira-kira apa? Oke, terima kasih Pak Pendeta. Sebenarnya saya juga lagi membaca buku tentang ini, kelihatan tidak ya? The Emotional Healthy Woman. Cuma ada beberapa pertanyaan yang cukup menjadi sering kita alami kayak gitu ya, bukan hanya nama Poso tapi banyak orang kayak gitu. Yang pertama tadi terkait dengan sehat mental, berarti kita bisa berpikir dari berbagai sudut pandang atau dari berbagai perspektif. Jadi berpikirnya secara utuh. Namun kadang-kadang banyak kita sebagai nama Poso atau di dalam pekerjaan atau dalam pelayanan juga ada tipe kita yang nggak enakan, gitu ya. Nggak enakan hingga akhirnya capek sendiri karena takut menolak begitu, atau jadinya seperti jadi berhalanya adalah penerimaan dari orang lain. Dia jadinya nggak enakan, akhirnya capek sendiri dan dia sadar kalau dia capek sendiri, tapi dia nggak menyampaikannya gitu. Nah, bagaimana mengatasi nggak enakan yang berlebihan? Lalu yang kedua, bagaimana tadi salah satu cara untuk bisa berpikir secara utuh atau memiliki perspektif secara utuh itu sebenarnya berdamai dengan diri sendiri atau berdamai dengan masa lalu begitu ya. Kita banyak orang Batak dibentuk dari masa lalu yang bermacam-macam begitu. Nah, bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri? Langkah konkretnya seperti apa? Lalu kadang-kadang kita hidup di dalam ekspektasi orang lain ataupun ekspektasi orang tua, ekspektasi orang-orang yang kita idolakan, atau bahkan kita hidup pengen seperti idola kita itu sendiri gitu. Nah, bagaimana kita supaya berpindah menjadi diri sendiri gitu, be yourself, tidak hidup di dalam ekspektasi orang lain ataupun tidak hidup dengan seperti idola kita kayak gitu. Jadinya ya itu sih menjadi pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Dina dan juga Kak Ica. Terima kasih. Ya, makasih Kak Santri. Saya kira cukup jelas ya. Kira-kira yang jawab siapa duluan nih? Boleh bebas aja lah. Soalnya pertanyaannya menjangkau semua sih. Menjangkau dari sisi medisnya juga atau teologi juga yang
digeluti oleh Ica. Kak dokter dulu deh, Kak dokter dulu. Yang ketiga tadi apa ya, Cak? Santri. Yang ketiga tadi yang bagaimana Yourself. supaya Oh, bisa be yourself. Oke. yourself, bukan hidup dalam ekspektasi orang lain ataupun hidup Itu bukan yang kedua ya? Yang kedua tadi bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri, langkah konkretnya apa? Iya. Yang pertama tadi yang masalah nggak enakan. Baik. Nggak enakan berdamai ya. Ya. Nah, ini yang nggak enakan ini menarik ya. Makanya tadi sudah berkali-kali saya sebutkan, terus Kak Isabella juga menyinggung ya. Pola asuhnya kita itu, sebagian besar orang Indonesia itu ya nggak enakan gitu ya. Dikit-dikit kalau kita ungkapkan marah, mama aku tidak suka, itu udah dimarahin gitu. Kemudian mama aku maunya ini, enggak, mama tahu yang terbaik buat kamu. Dari kecil tuh udah begitu. Jadi pola asuh yang seperti itu sekarang itu ternyata membentuk pribadi-pribadi yang justru lebih rentan untuk dia gangguan jiwa. Dia jadi tidak percaya diri, ya, mudah malu, mudah cemas, dikit-dikit nanti aku salah gitu ya. Ketika aku salah berarti aku tidak baik, aku berarti tidak menurut ketika aku punya keinginan sendiri gitu. Berarti aku harus ikut mama karena yang terbaik itu pilihan mama. Akhirnya begitu, ya. Jadi itu pola asuh tuh luar biasa pengaruhnya gitu ya. Bisa mengubah kita menjadi seseorang yang berbeda. Akhirnya kita tidak jadi be yourself. Jadi ketiga pertanyaanmu itu berkaitan gitu ya satu sama lain. Nah, jadi gimana langkah konkretnya supaya kita itu mengurangi keenggak enakannya gitu. Tanamkan dalam pikiran bahwa apapun yang kita lakukan, semua orang akan berkomentar. Kemudian selalu ada komentar positif, selalu ada komentar negatif. Gitu ya. Selama yang kamu lakukan itu tidak bertentangan dengan prinsip yang benar ya. Kalau kita orang Kristen ya tidak bertentangan dengan prinsip kekristenan gitu ya. Kemudian kita tidak bertentangan dengan norma yang sebagian besar orang pakai ya, bukan berarti norma yang tadi seperti yang Kak Isabella bilang, norma yang udah biasanya, bukan yang biasanya ya. Tapi norma yang sebagian orang itu sudah akui bersama gitu ya. Selama itu tidak melanggar ya silakan dilakukan gitu. Tapi memang susah mengatasi nanti nggak enak nih aku ya, nanti aku nggak enak, nanti aku dipandang orang begini. Tapi tetap apapun yang kita lakukan selalu ada pro dan kontra. Tapi selama itu tidak melanggar prinsip-prinsip kekristenan, prinsip-prinsip yang sebagian besar orang pegang ya nggak masalah gitu ya. Yang penting semua yang kita lakukan itu ada alasannya dan ada dasarnya. Jadi kita juga tidak melakukannya secara vulgar gitu ya. Kemudian kita juga tidak melakukannya tanpa kita persiapkan dulu gitu. Segala sesuatu tetap kita harus persiapkan dengan baik. Dan tetap harus dibicarakan, diperkatakan. Ya, tetap harus dijelaskan gitu ya. Karena kita seringkali juga berpikir, orang Indonesia lagi nih ya, kebiasaan ya, saya pun gitu ya, kita selalu berpikir, dia harusnya udah tahu dong kenapa aku lakukan ini gitu ya. Kenapa dia harus berkomentar? Belum tentu loh. Tidak semua orang tahu gitu alasan kita melakukan. Nah, jadi silakan dikatakan gitu ya. Tadi saya maksudnya begini, gitu. Silakan dijelaskan. Perkara dia menanggapi dengan apapun ya kita harus sudah siap, gitu ya. Jadi seseorang yang pribadinya bagus, yang kita sudah matur, yang kita sudah mateng gitu ya, kita akan juga siap dengan kritikan. Kita akan siap dengan kritikan ya. Jadi ketika dikritik bukan berarti orang itu nggak suka gitu, bukan ya. Dia mengkritik karena dia punya alasan sendiri, karena dia dapatnya dari dulu begini gitu. Sekarang aku bawa yang begini yang bertentangan dengan dia, hak dia juga gitu. Ya, jadi jangan sampai kita ngerasa nggak enak gara-gara itu. Ya, jadi kita harus terbuka dengan kritikan. Orang yang sehat mentalnya juga membuka diri terhadap kritikan orang lain, gitu ya. Nah, kemudian gimana caranya kita berdamai dengan diri sendiri? Seperti itu tadi. Tolong punya waktu untuk setiap hari kita itu punya waktu berdiam diri. Kalau saya ke pasien saya selalu bilang kita tidak perlu meditasi yang panjang-panjang, tapi cukup sebelum tidur dan setelah bangun. Ini di luar waktu saat teduh ya. Saat teduh kita baca firman mungkin ya, berdoa. Tapi di luar waktu itu tolong sediakan 5 menit saja gitu ya, paling banter 10 menit. Untuk kita berdiam diri, kemudian refleksikan apa yang udah terjadi hari itu. Gitu. Hari ini aku udah buat apa ya? Targetku tercapai atau tidak? Ya, kemudian munculkan kata-kata positif gitu. Itu akan membuat kita lebih aware bahwa kita itu misalnya punya masalah, bahwa kita itu sebenarnya punya trauma. Misalnya nih, hari
hari ini saya selesaikan bab 4 misalnya, pada orang yang lagi buat tugas akhir misalnya, tapi kemudian saya marah atau saya sulit gitu menemukan. Nah, silakan itu direfleksikan ketika kita sebelum tidur malam. Kenapa ya tadi saya marah? Nah, nanti kita akan belajar melihat saya marah karena mungkin dulu papa saya selalu bilang kalau kamu nggak selesai, kamu itu berarti tidak bertanggung jawab, misalnya begitu. Nah, kamu akan kemudian sadar gitu bahwa oh ternyata marahku itu kebawa yang dulu ya. Gitu. Berarti mulai sekarang aku itu kita udah belajar ya mengenal diri kita bahwa marahnya kita ini bukan hanya sekedar marah kita nggak dapat bahan, tapi kita marahnya itu karena dulu kalau nggak selesai berarti saya ini bodoh. Berarti saya ini nggak selesai gitu. Ya jadi ternyata tidak sesimpel itu. Nah kalau kita sering merefleksikan apa yang sudah terjadi seharian itu, kemudian ketika kita bangun pagi juga kita belajar, kita mempersiapkan diri dengan baik, mengambil waktu untuk berdiam, bersiap diri gitu. Apa yang akan saya lakukan hari ini? Kita akan belajar mengetahui apa-apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kalau kita udah tahu, baru kita bisa berdamai. Kalau kita juga nggak tahu masalahnya dulu itu apa, ya nggak akan bisa berdamai. Mau berdamai dengan apa gitu? Apa yang mau didamaikan? Akhirnya yang muncul itu ada rasa nggak nyaman terus ya, ada rasa nggak puas terus, tapi kita nggak tahu sebabnya apa sih gitu ya. Saya kok terus nggak bisa bahagia ya, melihat orang senang-senang kok saya juga jadi jengkel, kok dia bisa tertawa ya gitu ya, kok saya nggak bisa lepas gitu tertawa ketika ketemu teman, pulang ke rumah saya sedih lagi gitu, ada rasa yang nggak nyaman gitu ya. Tapi dengan kita belajar setiap hari sediakan waktu untuk kita berbicara ya, self talk ya ke diri kita, kemudian merefleksikan apa lagi yang terjadi, kemudian mempersiapkan diri sebelum hari esoknya, itu kita akan lebih mudah untuk kita berdamai. Itu langkah konkret awal. Nanti akan dilihat sendiri, kalian akan merasakan perubahan yang terjadi. Ya, itu saya udah cobain ke pasien gitu, apalagi orang yang sehat gitu ya, kan kalian semua sehat di sini ya, tidak ada yang ke psikiater ya. Kalau Isabella udah bisa menyelesaikan ya kan, dia dalam proses terus gitu. Tapi dia udah lebih bisa lagi nanti share untuk apa hal-hal konkret yang udah dia lakukan. Kemudian gimana caranya supaya kita tidak hidup dalam ekspektasi orang lain. Itu tadi saya bilang kita terbentuk dari pola semuanya orang tua yang tentukan gitu ya. Karena itu udah terjadi kan, sekarang saya udah nggak bisa merubah gitu apa yang udah bentuk kita semua ya. Tapi yang sekarang adalah belajarlah memahami bahwa orang tua itu tetap seseorang yang ya jelas yang membesarkan kita ya, dari kecil melahirkan kita, dia pasti juga tahu yang terbaik buat kita apa. Tetapi jangan pernah takut mengungkapkan, belajar mengungkapkan apa yang menjadi keinginan kita, tentu dengan cara yang baik. Tidak langsung kontra gitu ya. Mama tuh tidak tahu apa, saya tuh maunya ini gitu. Saya tuh maunya pasangan hidupnya ini gitu ya. Kalau saya boleh sharing ya, suami saya itu bukan Batak gitu ya. Sama sekali tidak ada keluarga yang dari Batak gitu. Ya. Dan itu pergumulan yang luar biasa dulu kalau saya boleh sharing. Ketika harus berkontrak dari keluarga, dari orang tua. Tapi ketika kita bisa tunjukkan niat baik kita, kemudian kita bisa membawa, yang saya pilih ini bukan sesuatu yang jelek, mah gitu ya. Saya akan buktikan sesuatu yang baik. Nanti orang sendiri akan lihat. Gitu ya. Tapi kita harus berani. Nah, kita harus berani dulu keluar gitu. Kalau kita mau hidup di luar ekspektasi orang lain, ya kita harus berani ungkapkan itu dengan cara yang baik. Ya. Tentu ketika kita memilih untuk kita menunjukkan be yourself ini, yourself-nya ini juga harus baik dulu gitu. Yourself-nya ini harus benar gitu ya. Kita harus selesaikan semua konflik-konflik yang udah terjadi. Sehingga orang lain akan lihat sendiri gitu. Oh iya ya, ternyata pilihan dia oke gitu. Ya, jadi semuanya harus dipikirkan dari berbagai hal. Nah, belajarlah melis semua yang kalian. Kita tuh kelemahan Indonesia itu lagi ya, kita tuh males banget nulis gitu. Semuanya kayaknya ada di pikiran. Padahal memori kita tuh terbatas banget ya. Otak kita luas ya, tapi semua daya ingat kita itu dengan bertambah usia akan berkurang. Belajarlah melis gitu ya. List planning saya apa ya, apa yang udah terjadi ya. Saya dulu mengalami ini, saya pengennya ini. Positifnya apa, negatifnya apa. Nah, ketika itu kita ungkapkan, ya orang akan lihat gitu. Oh, orang ini tidak hanya sekedar bicara gitu. Oke, saya akan lihat gitu. Ya, jadi orang juga percaya ketika kita ingin be yourself itu. Mungkin itu pendeta. Silakan dari Kak Isabel. Ya, makasih Kak Dokter. Silakan, Ca. Saya akan menanggapi yang pertama dan yang ketiga. Yang pertama adalah secara teologis kita diciptakan sebagai makhluk yang terbatas.
Oleh karena itu, kita tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan semua orang. Oleh karena itu, supaya kita sehat jiwanya, sehat tubuhnya, kita perlu punya boundary. Boundary itu batasan-batasan. Sejauh mana kita mampu menolong, sejauh mana kita bersedia untuk memberi waktu kita, sejauh mana kita mau mendengarkan orang lain, kita perlu boundary. Bahkan pendeta pun bukan resource yang selalu ada. Pendeta pun butuh waktu istirahat, pendeta pun butuh boundary, yang mana privacy, yang mana yang bisa komunal gitu. Semua orang itu butuh boundary. Dengan kita menetapkan boundary kita, oke, sejauh ini kamu boleh meminta bantuan saya, di luar itu maaf, saya harus mengutamakan diri saya sendiri, itu yang baik. Kalau ada orang yang menganggap kita jelek atau buruk karena kita membuat boundary yang sehat, berarti orang itu yang toksik. Dan nggak apa-apa, bukan kita yang salah, orang itunya aja yang toksik. Mereka yang harus mengevaluasi diri. Lalu yang ketiga, gimana caranya supaya kita menjadi diri sendiri ketika kita mengidolakan seseorang. Saya belajar bukan belakangan sih, udah beberapa tahun, tidak baik mengidolakan manusia. Hanya Tuhanlah yang baik diidolakan. Karena manusia itu sebaik-baiknya dia adalah sebaik yang kita bisa lihat. Kedalaman jiwanya dia, hanya dia yang tahu. Bukan berarti kita tidak bisa meneladani hal baik dari dia. Baik kita termotivasi untuk melakukan pencapaian seperti yang dia lakukan, tetapi jangan sampai kita mengharapkan dia seperti barang antik atau barang mewah yang tidak bisa pecah. Karena ketika kita ternyata menemukan dia pun punya kekurangan, kita kecewa dan kita bukannya mengidolakan dia, malah menjelek-jelekan dia. Padahal dia manusia gitu. Jadi lebih baik kita meneladani hal-hal baik dari seseorang daripada mengidolakan seseorang. Karena hanya Tuhan yang patut jadi idol. Ya, saya kira sudah terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Yohana Purba. Silakan Kak, singkat padat ya. Shalom semua, aku mau nanya. Jadi kan kalau misalnya kita tahu kita tuh lagi stres gitu kan, kita pengen ada telinga yang mendengar. Nah pertanyaannya itu bagaimana caranya kita menemukan telinga yang tepat gitu loh, karena belum tentu sekitar kita itu merupakan pendengar yang baik juga, even itu tuh misalnya pacar kita, orang tua, ataupun kayak sahabat dari kecil gitu. Dan juga kedua, kita tahu nih misalnya teman kita tuh lagi ada problem gitu kan. Kita tahu teman kita lagi ada problem, dia juga udah cerita sedikit gitu ke kita. Nah, tapi pas lagi kita tanya lanjutnya, dia tuh nggak mau terbuka gitu. Dia malah makin ngejauh. Nah, gimana caranya juga kita menjadi telinga yang baik untuk orang lain gitu. Terima kasih. Ya, pertanyaannya tentang telinga ya. Saya kira cocok lah untuk pendengar ya. Saya punya sedikit rahasia untuk saya bagikan. Nah, ini sebenarnya rahasia kok dibagikan ya. Dari istri saya, bahwa Ica ini adalah teman karibnya. Tapi saya tanya dulu sama istri saya, apa sih artinya keistimewaan itu? Dia mendengar apa yang saya sampaikan. Jadi orang yang tipe pendengar ini tipe langka ini. Nah, jadi pertanyaan Yohan ini juga mungkin bolehlah Ica menjawab dulu yang pertama. Kira-kira gimana Ca tentang pendengar dan mau mendengar ini? Ini bagian dari kesehatan mental juga saya kira. Pertama mungkin untuk kita yang merasa tidak menemukan teman yang bisa mendengar. Saya mendorong teman-teman untuk mencari psikolog atau psikiater. Dan itu bukan hal yang harus ditunggu buruk dulu gitu. Maksudnya kayak udah parah banget, nggak bisa ngapa-ngapain banget, baru ke psikolog atau psikiater. Karena kalau misalnya kita mengharapkan orang lain yang ternyata tidak punya kemampuan atau memang dia sedang punya masalah juga sehingga tidak mampu mendengar, kita tidak menolong diri kita sendiri dan kita tidak menolong orang lain juga gitu. Jadi untuk kita yang saat ini mungkin sedang sangat membutuhkan orang yang bisa mendengarkan,
saya menyarankan ke psikolog atau psikiater. Dan sekarang kan juga ada yang layanan remote ya, tidak harus ke rumah sakit atau ke tempat praktek gitu. Terus bagaimana caranya menjadi pendengar yang baik mungkin nggak ada. Yang ada adalah bagaimana kita bisa memberikan kehadiran kita secara penuh dan bermakna. Percuma, misalnya ada teman kita datang, dia bilang, aku mau cerita dong. Kita dengerin, tapi otak kita kemana-mana gitu. Kita mikirin yang lain gitu. Kita nggak benar-benar hadir bersama dia. Padahal yang dia butuhkan bukan kita memberi solusi. Kamu harus gini, enggak. Yang penting kita benar-benar hadir, nggak lagi mikirin yang lain, kita dengerin, kita mengafirmasi perasaannya. Aku sedih, oke, aku tahu kamu sedih, kamu terluka ya gitu. Jadi mengafirmasi. Terus tidak judge, dan satu lagi yang penting adalah kalau kamu mau menjadi pendengar yang sehat, kamu juga kasih boundary. Boundary ini saya ulang berkali-kali ya, karena ini terkait dengan kesehatan mental. Kita mau menolong orang lain, tapi kalau kita tidak menolong diri kita sendiri dulu, itu bullshit, itu nggak bisa. Kita harus selalu ingat bahwa kalau kita mau menolong orang lain, kita harus sehat dulu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menjadi pendengar yang baik, bilang dari awal, kamu lagi butuh cerita, aku bisa nih di jam segini sampai jam segini, yuk kita ketemuan yuk. Karena habis itu kayaknya aku mau istirahat. Itu nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah juga kayak, kamu mau ngomong apa aja, kapan aja, di mana aja, hubungi aku, itu nggak sehat. Gitu ya. Jadi kasih batasan juga. Gitu. Tapi tulus ya, bukan kayak jadi bersyarat gitu, bukan, tulus gitu mau bantuin. Oke, thank you. Langsung Kak Dokter, gimana nih pendapatnya? Kata Ica tadi langsung aja ke psikolog. Disampaikan Ica ya. Saya mau berterima kasih Ica sudah mengkampanyekan kesehatan mental. Ini enaknya bicara sama orang yang lulusan luar begini gitu ya. Jadi kesehatan mental tuh bukan suatu yang tabu gitu. Saya butuh bicara, ya udah cari yang sekarang memang ilmunya disuruh dengerin gitu. Psikolog, saya udah cerita tapi saya tetap nih, saya jadinya nggak bisa tidur. Ya udah naik ke psikiater gitu ya. Dan jangan pernah takut untuk minta bantuan karena mereka memang orang-orang yang perlu gitu ya. Nanti kita jangan merasa tabu, nanti saya dipikir gila. Ya salah, justru karena kamu belum gila, makanya kamu datang gitu ya. Kalau udah gila mah saya udah lebih gampang. Ya justru ketika dia udah gangguan jiwa berat tuh lebih gampang. Yang susah itu yang masih mulai awal-awal tuh susah banget gitu untuk kembalikan dia, untuk menanamkan bahwa dia butuh bantuan. Ya, kalau untuk menjadi pendengar yang baik tadi seperti si Kak Isabella bilang, yang pernah juga saya tadi udah sebelumnya waktu Hamriani tanya ya, sediakan waktu. Kalau kita tidak punya waktu ya jangan gitu ya. Jangan di mungkin hari lain atau teman lain yang kita sarankan, yang kita tahu ya, yang kita udah tahu kapabilitasnya gitu ya. Tapi kalau kita punya waktu, kita punya kesempatan dan hati gitu untuk mendengar, silahkan gitu. Tidak butuh apa-apa, tidak ada skill, orang telinga udah Tuhan ciptakan gitu ya. Kemudian kita juga tidak perlu berpikir untuk cari solusi, nggak perlu. Orang yang mau cerita tuh dia cuma pengen didengerin. Kadang-kala dia udah tahu solusinya gitu. Saya aja namanya psikoterapi ya, saya aja kalau pasien mau cerita, saya nggak sibuk mikirin dia harus diapain ya, dia nggak usah. Nanti ketika dia cerita, dia akan bisa, kognitifnya akan terbantu, dia akan bisa lagi berpikir jernih. Karena kayak botol itu dia udah penuh banget gitu. Gimana mau ngisi yang baru, gimana mau nyari, bisa ngelihat solusi di depan dia gitu. Kalau ininya penuh banget, jadi harus keluarin dulu. Ketika dia keluar, dia sendiri akan temukan solusinya. Ya, jadi kita cukup dengerin aja gitu ya, cukup dengerin, terus kasih kata-kata penguatan tadi kayak tadi, oh gitu ya, ya saya paham ya, sedih banget ya rasanya, cukup gitu aja. Nggak usah sebaiknya kamu gini-gini, enggak. Ya, orang tidak perlu advice, orang tidak perlu nasihat. Jangan terlalu banyak memberi nasihat ketika orang bercerita, itu akan tidak nyaman bagi dia, karena dia udah tahu. Ya, orang juga tidak perlu solusi saat itu. Nah, nanti kalau dia udah lebih sering, lebih enak cerita, nah, baru kita bantu pelan-pelan, kita giring. Kalau gini gimana gitu ya. Ketika kita bantu dia juga, bukan kita yang tentukan. Dia tetap akan membuat pilihan buat hidupnya. Ya, kita cuma jadi sekedar perantara gitu ya. Kita cuma jadi sekedar jadi bahunya dia gitu. Ya, jadi telinganya dia untuk mendengar. Gitu aja. Jadi jangan
punya ekspektasi apapun, jangan ngejudge apapun, cukup duduk, sediakan waktu, dengerin. Gitu. Kalau kita udah selesai, ya udah selesai. Kasih kontrak waktu di awal juga ya. Jadi tentukan hari dan waktu yang kita bisa dengar dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ica dan Kak Dokter. Maaf teman-teman, saya sebenarnya pengen kita lanjut ya, tapi oleh karena kesempatan kita ini sangat terbatas dan masih, saya rasa kita boleh nanti kalau evaluasi apakah teman-teman dari Resort Bekasi atau dari Kalimantan Tengah punya respon yang berbeda-beda tentang percakapan kita, karena ini sebenarnya masih ada 3 pertanyaan, bahkan ditambahi 1 lagi tadi sama Bang Evan. Memang Bang Evan ini tipe penanya yang memiliki banyak stok ya. Jadi saya kira kita nggak akan menjawab atau mengungkapkan pertanyaannya sekarang. Jadi mohon maaf kepada Kak Peti Halo, kepada Bang Royan. Pertanyaannya masih banyak sebenarnya, tapi karena waktu kita nggak cukup, jadi kita akhiri pertemuan kita. Seperti janji saya tadi, kita 2 jam, kita mulai 5:30 untuk temu kasih, dan sekarang sudah jam 8 kurang 2 menit, dan ini waktu Indonesia Barat. Kalau waktu Indonesia Tengah, di Kalimantan ini sudah jam 9. Ya, buat teman-teman yang mau malam mingguan jam 9 masih punya kesempatan untuk pergi ya. Nah, jadi maaf ya teman-teman ya, tapi saya sudah catat semua pertanyaan dari teman-teman. Kalau nanti berkenan, saya akan teruskan itu kepada pembicara kita. Nanti kalaupun dari lewat chat, mungkin bisa dijawab. Nanti saya berikan kepada teman. Atau pertanyaan itu menjadi bahan kita untuk kita evaluasi, karena kesehatan mental ini sangat penting untuk kita. Saya kira teman-teman cukup sekian dulu percakapan kita, diskusi kita. Sekarang saya berikan kesempatan closing statement untuk sesi ini, untuk topik kita ini, kepada Isabella dan kepada Kak Dr. Dina untuk memberikan closing statement. Kalau bisa closing statement-nya agak-agak gantung ya, supaya nanti kami punya alasan untuk tetap calling, supaya di next nanti bisa jadi narasumber lagi. Karena kami sangat terberkati, saya sendiri sebagai pendeta yang perlu bertobat sekarang, jadi sangat terberkati dengan percakapan ini. Silakan dari Isabella, closing statement-nya. Boleh dari Dokter Dina dulu nggak? Oh boleh. Ini kita bebas saja dari Dokter Dina. Saya malah mau dengar dulu dari Isabella. Saya kalau disuruh closing statement nih bingung gitu ya. Saking banyaknya mau diceritain gitu. Oke, terima kasih. Saya senang sekali topik ini diangkat. Sekali lagi terima kasih buat Pendeta Adrian dan Nama Poso Bekasi yang menginisiasi dan mengajak Nama Poso Kalteng gitu ya, untuk mendengungkan yang namanya kesehatan mental. Kenapa? Ini yang menjadi closing statement saya, karena kesehatan mental itu milik semua orang gitu ya. Karena semua orang, apapun jabatannya, apapun pendidikannya, apapun dia gitu ya, siapapun dia, itu semua berpotensi untuk terjadi yang namanya gangguan mental. Ya, semua orang. Dan gangguan mental itu bukan berarti sesuatu yang tabu atau aib. Semua orang bisa ya. Ketika dia tidak bisa tidur dengan nyenyak pun dia sudah masuk gangguan gitu. Ya. Jadi berbahagialah. Justru saya mau bilang berbahagialah ketika kita bisa merasakan bahwa kita itu bisa merasakan yang namanya gangguan. Itu kenapa? Karena berarti kita aware dengan diri kita. Karena kalau kita merasa terganggu, berarti kan kita sadar nih, insight-nya ada tuh, saya terganggu. Nah sekarang tinggal saya terganggu, saya mau ngapain? Saya mau terganggu terus atau saya mau selesaikan? Ya, jadi kalau saya mau selesaikan, mari kita cari solusi bersama. Silakan datang kepada orang yang dipercaya. Ya, tidak harus langsung ke psikolog atau ke psikiater atau ke siapa atau ke pendeta, tidak harus ya. Kadang teman yang di sebelah pun itu udah cukup gitu. Silakan ungkapkan apa yang kamu rasakan. Mulailah dari situ. Ketika kita sudah berani mengungkapkan, maka semuanya akan bisa terlewati. Itu saja dan jangan lupa doa. Terima kasih. Terima kasih Kak.
Silakan Isabella. Terima kasih Dokter Dina. Saya mau mengajak teman-teman yang lagi mager, sorry, tapi saat ini saya mau ngajak kita untuk nggak mager. Coba kita sentuh ke kepala kita. Mulai turun, pipi, pundak, dada, perut. Coba bernafas. Tuhan bernafas bersama kita. Sekarang sentuh paha kita, ditepuk-tepuk, paha bagian dalam, kaki, bawah, jari-jari kalau bisa. Sekarang tepuk tangan. Terima kasih teman-teman. Kita sudah memberikan energi yang banyak di dalam pertemuan ini di tempat kita masing-masing. Saya mau mengingatkan, mungkin di antara teman-teman udah ada yang saling mengenal, ada yang mungkin baru mengenal, tapi ingatlah kita tidak sendirian di dalam kesulitan kita tidak sendirian dalam kesedihan kita. Ada orang lain yang mungkin tidak kenal dengan kita, tapi mendoakan kita. Ada para pendoa di biara yang mendoakan kita. Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang kalau di kitab mana ya, Kisah Para Rasul kayaknya ya Pak Pendeta ya, dia bilang ketika kita tidak mampu berdoa, ketika kita tidak mampu menemukan kata-kata untuk berdoa, Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Jadi semoga teman-teman mengingat itu. Terima kasih. Ya, terima kasih buat kedua narasumber kita. Teman-teman sekalian, bolehlah kita sekali lagi apresiasi, kita tepuk tangan di tempat kita masing-masing sebagai bentuk ucapan syukur kita. Kita diberkahi dengan kedua pembicara kita, Sri Kandi Indonesia ya. Ya, jadi saya sendiri mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada Kak Dr. Dina dan juga Isabella atas kesediaannya untuk menjadi pembicara di dalam percakapan ini, karena ini juga menjadi salah satu concern saya juga, meskipun saya masih harus terus belajar untuk bisa menjemaatkan di GKPS. Buat host kita, buat nama Poso GKPS Resort Bekasi, abang-abang pengurus dan kakak-kakak pengurus Resort Bekasi, terima kasih atas kekompakan dan kejeliannya untuk menangkap gagasan ini sehingga hal ini bisa terjadi. Terima kasih. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa mempercakapkan ini lebih dalam, karena saya lihat respon kita sangat bagus sekali bahwa ini ternyata menjadi kegelisahan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan saya juga berterima kasih atas kesediaan dari nama Poso Resort Kalimantan Tengah, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang dulu telah bertemu 5 tahun yang lalu dengan teman-teman di sana. Terima kasih atas kesediaannya. Semoga teman-teman juga saya di sana dan bisa melakukan segala aktivitas dengan baik, dengan datangnya pendeta yang baru, yang lebih fresh dari pendeta Andrian. Dan saya yakin itu akan lebih maju lagi. Saya sebenarnya nggak mau menyimpulkan, tapi saya hanya share aja dari percakapan kita ini sebuah tulisan dari Profesor Joas Adi Prasetya dari sebuah buku yang saya baca. Dia tuliskan begini, ini soal kepercayaan diri tadi yang saya coba lihat benang merahnya. Ketika kita merasa kurang di dalam kepercayaan diri, maka kita mengingat tulisan ini. Adalah mustahil untuk memuaskan hati semua orang, sebab tidak ada kepastian tentang komentar orang terhadap tindakan kita. Ambillah sikap dan pilihan yang menurut kita terbaik, lalu bersiaplah menjalaninya dengan penuh resiko. Saya kira ini saya bagikan karena teman-teman mungkin bisa terbantu bahwa seperti apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita,
inilah saatnya kita untuk mengakui keberadaan kita. Sembari kita mengakui keberadaan kita, kita juga harus menentukan hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah mengembangkan kepercayaan diri dalam diri kita. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pengurus untuk sesuatu hal yang disampaikan sebagai pengumuman kepada nama Poso GKPS Resort Bekasi, khususnya kepada pengurus Bang Onggang. Silakan, saya berikan kesempatan, Bang. Iya, terima kasih Panggi. Terkhusus juga kami mengucapkan dari pengurus berterima kasih banyak sekali untuk Kak Dr. Dina, Kak Isabella juga atas boleh menyempatkan waktunya bersharing kasih bersama kami nama Poso GKPS khususnya di Resort Bekasi berkolaborasi dengan nama Poso GKPS Resort Kalimantan Tengah. Mungkin ini menjadi satu inovasi baru, kita sharing kasih secara virtual dan diinisiasikan oleh Bapak Pendeta juga. Kami juga sebagai pengurus berterima kasih terhadap Pak Pendeta juga atas waktunya dan udah mau mengidekan acara ini. Dan puji Tuhan sampai sekarang semuanya dapat berjalan lancar. Pastinya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawab, tapi memang kita tidak akan selesai di sini. Selanjutnya pasti Tuhan akan berikan rencangan lagi untuk kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Mungkin nanti dengan narasumber yang sama atau mungkin mudah-mudahan ketika situasi sudah memungkinkan, kita mungkin bisa langsung saling temu gitu kan. Mungkin ada workshopnya atau gimana. Tapi yang menjadi dasar kegiatan ini adalah bahwa ini menjadi penting untuk kesadaran bagi para teman-teman nama Poso semua, bagi kita semua, terkhusus mengenai kesehatan mental gitu. Jadi terima kasih sekali untuk para narasumber, untuk pendeta juga atas kesempatan ini. Mungkin untuk selanjutnya kita akan tutup acara ini juga, tapi sebelum kita tutup mungkin aku mau dengar dari Bang Atmo juga nih. Mungkin ada yang boleh sampaikan Bang Atmo dari Ketua Resort Kalimantan Tengah. Terima kasih Bang Daniel Onggang atas waktunya yang diberikan kepada kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Kak Dr. Dina sama Kak Ica, yang sudah memberi banyak pengetahuan di kita tadi. Sebenarnya masih ada pertanyaan, cuman karena waktu yang kurang panjang, mungkin nanti next bisa kita komunikasikan kembali. Saya mengucapkan juga terima kasih banyak buat Pandita Adrian, dan ternyata Abang Pandita ini nggak melupakan kami di Kalimantan Tengah meskipun sudah ke kota yang lebih besar kayak gitu. Kami selalu diingat di sini. Sangat berterima kasih banyak. Kemarin sih kaget diajak kolaborasi. Mungkin kontribusi kami Bang Daniel, Bang Pandita kurang kemarin. Jadi mohon maaf karena ada beberapa hal, mungkin karena kesibukan, karena rata-rata pengurus nama Poso Kalteng berpencar semua. Jadi ada yang di Banjar, ada yang di Pangkalan Bun, dan rata-rata sudah pada tua-tua semua dan bekerja semua. Jadi respon kami agak-agak kurang. Jadi terima kasih banyak. Kami sangat bangga diajak untuk berkolaborasi dengan pemuda nama Poso Resort Bekasi. Tambah teman, tambah ilmu, tambah jaringan, pokoknya tambah semuanya, tambah rezeki buat kita semua. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Amin. Amin. Oke, mungkin itu kata ininya ya. Terima kasih dari Bang Atmo. Nah, terkhusus juga untuk para speaker kami, narasumber kami, untuk Kak Dokter dan Kak Isabella. Kami juga dalam proses persiapan. Mohon izin nanti kami akan mengirimkan sebagai bingkisan ada satu karya lah. Gitu, mungkin nanti bisa kami akan koordinasikan melalui Pendeta Adrian lah ya untuk dapat kami kirimkan. Boleh Kak ya? Sebagai bingkisan kenang-kenangan atas acara ini ya, boleh ya Kak ya? Oke, siap, terima kasih. Nah mungkin sebelum kita akan menutup acara ini dengan doa penutup yang dibawakan oleh pendeta, boleh teman-teman yang memang masih belum dibuka ininya, kameranya, biar kita foto bersama dulu sebagai kenang-kenangan. Yuk, dibuka dulu kameranya yuk, semuanya yuk. Oke, siap. Prepare for capture, bro. Dah? Oke. Semuanya stay di on camera. Ready to smile. Smile on 3. 1, 2, 3, smile.
Oke, once more. Give your thumb. Smile on 3. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih semuanya. Boleh terakhir tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan untuk panggil pendeta boleh menutup dengan doa penutup. Baik, teman-teman sekalian, kita tutup percakapan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, yang kami imani, menuntun kehidupan kami dalam berbagai pertemuan dengan orang-orang yang sengaja Tuhan berikan kepada kami, agar kami lebih memaknai perjalanan hidup kami. Melalui kedua pembicara kami Tuhan, yang telah memberikan kami wawasan untuk melihat pentingnya kesehatan mental di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di dalam kerapuhan, di dalam ketidakberdayaan kami memohon kepada Tuhan agar kiranya Tuhan terus-menerus mendampingi kami, menolong kami dengan cara-cara yang biasa, dengan cara-cara yang kami dapatkan dari rutinitas kami, atau bahkan dari cara-cara yang bahkan tidak kami pikirkan sebelumnya. Agar kami Tuhan mampu melihat secara seutuhnya bagaimana pribadi kami di hadapan Tuhan, yang Tuhan sangat cintai, Tuhan sangat hargai, betapapun kami sering melihat diri kami di dalam kerapuan itu. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kesempatan ini membuat kami semakin bertanya-tanya dalam diri kami, sekaligus berefleksi bahwa betapa luasnya kasih Tuhan memperlihatkan kepada kami, agar kami terus-menerus melihat betapa pentingnya keberadaan kami di hadapan Tuhan sebagai pribadi yang unik. Nama Poso GKPS Resort Bekasi dan nama Poso GKPS Resort Kalimantan Tengah. Kami semua Tuhan yang menjadi sahabat-sahabat dalam percakapan ini, kiranya Tuhan menolong kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan melalui kesempatan ini kami diperkaya dengan ilmu, kami diperkaya dengan iman. Tuhan, kami akan mengakhiri pertemuan kami dan akan meneruskan kehidupan kami masing-masing, perjuangan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami dan kami mengupayakan apa yang menurut kami terbaik, dan risiko-risiko yang ada di depan kami hidupi, bahkan kami jalani dalam ketidakberdayaan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya kasih Kristus yang Kau curahkan kepada kami terus-menerus membayangi hidup kami, sehingga kami tidak pernah lupa untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada orang-orang sekitar kami, kepada keluarga, kepada setiap orang yang kami temui dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami, agar kami menjadi orang-orang yang mau diperbaharui, sehingga dalam kehidupan kami menggunakan kesempatan, waktu, dan potensi dalam hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus dan penyertaan Roh Kudus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Siap. Terima kasih teman-teman semua. Sehat mental untukmu, untukku, untuk kita semua. Selamat bermalam minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Thank you semua. Makasih abang kakak semua. Terima kasih. Shalom, bye.
Terima kasih. Yo, sampai ketemu. Terima kasih Resort Kalteng. Terima kasih semuanya. Terima kasih Resort Bekasi. Terima kasih Bang Atmo. Terima kasih. Terima kasih Bang Pendeta, Bang Ketua, semuanya. Shalom. Nanti jalan-jalan kami ke Kalteng Iya. ya. Shalom. Terima kasih semua. Terima kasih Kania. Bang Tambun nggak nyalain video dong. Oh, ini masih mau ngobrol lagi nih. Aku baru nyampe. Izin lift ya, Bang Onggang, izin lift ya, ini mau dipakai lagi. Oke, siap Panggih. Ini masih mau ngobrol lagi? Oke, kelas bro. Udah. Thank you bro. Oke, dadah semua. Yo. Terima kasih buat lo dan Bapak Pendeta. Pulang nanti tunggu ya. Pulang ya. Enggak.